Antara langit dan bumi, tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Di langit, badai yang terbentuk oleh fluktuasi energi yang hebat berlangsung selama setengah batang dupa sebelum menghilang secara bertahap, dan sosok Mu Feng dan Wei Gu secara bertahap muncul. Keduanya terlihat sedikit malu, pakaiannya robek dan rambut acak-acakan. Namun aura mereka tidak terlihat lemah sama sekali, dan jelas mereka tidak terluka. Mata semua orang tertuju pada Mu Feng dan Wei Gu, dan ada ekspresi keterkejutan yang kuat di mata mereka. Semua orang sangat menyadari kekuatan Wei Gu, terutama Dong Xi dan Cui Zong. Meskipun mereka baru saja menembus level Master Seni Bela Diri Bintang 1, mereka semua tahu bahwa dalam hal efektivitas tempur, tidak ada satupun dari mereka yang sependek ini, tinggi. Lawan dengan tubuh setinggi 3 kaki. Dong Xi dan Cui Zong, meskipun mereka relatif tenang di permukaan, sangat terkejut di dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak ingin percaya bahwa ini benar, mereka masih harus mengakui bahwa jika mereka melawan Mu Feng, itu akan terjadi sama sekali bukan lawannya. Haha, sungguh luar biasa. Sepertinya aku tidak bisa melakukan apapun padamu hari ini kecuali aku menggunakan beberapa cara. Wei Gu menatap Mu Feng dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, suaranya yang bernada tinggi dan tipis juga memecah ketegangan. Agak tenang. Wei Gu tersenyum, dan dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, sosok putih muncul di mata semua orang, berdiri diam di belakang Wei Gu. Boneka tulang. Melihat sosok putih itu, mata semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan. Sosok berkulit putih di belakang Wei Gu. Ternyata itu adalah kerangka manusia berwarna putih hutan, tapi kerangka ini berwarna putih hutan. Jelas tidak biasa jika dilihat dari tubuhnya. Ia memancarkan aura aneh dan kuat, yang sebenarnya sebanding dengan ahli seni bela diri bintang 1. Di rongga mata kerangka seputih hutan, ada 2 lampu merah aneh yang berkedip, dan fluktuasi energi yang sangat menyeramkan perlahan memancar dari kerangka itu, membuat orang bergidik. Wayang tulang juga merupakan jenis wayang yang bahannya digunakan. Mereka juga merupakan tulang dari berbagai monster atau orang kuat. Di antara benua Si Huang, kekuatan paling terkenal untuk membuat boneka tulang adalah Sekte Tulang Mayat, dan sekte yang diwakili oleh Tulang Wei di depan Anda adalah aliansi 9 sekte dari Sekte Tulang. Benua Si Huang. Haha, boneka tulangku sekuat seniman bela diri bintang 1. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mengatasinya, kata Wei Gu sambil tersenyum tipis. Meskipun Mu Feng sangat kuat, tapi Wei Gu tidak percaya bahwa Mu Feng bisa menghentikan dia dan boneka tulang untuk bergabung sendirian. Ekspresi Xiang Guangming, Qin Sun dan lainnya juga tiba-tiba berubah. Menghitung boneka tulang, ada 4 master seni bela diri bintang 1 di sisi berlawanan, dengan kekuatan kedua sisi. Tiba-tiba kesenjangan menjadi sangat besar. Haha, itu hanya boneka tulang. Sepertinya tidak ajaib seperti yang kamu katakan. Mu Feng tersenyum ringan, tapi wajahnya tidak terpengaruh oleh kemunculan boneka tulang itu. Dan menunjukkan ekspresi panik dan ketakutan. Melihat ekspresi percaya diri Mu Feng, mata Wei Gu sedikit menyipit. Dia juga tidak mengerti metode lain apa yang harus dilakukan Mu Feng untuk menghadapi boneka tulangnya. Aku kebetulan tidak ada pekerjaan selama 2 hari terakhir ini, jadi aku juga membuat boneka mayat, jadi ayo tunjukkan padaku. Mu Feng berkata dengan ringan, dan begitu pikirannya bergerak, sosok hitam tipis muncul di sampingnya, menarik perhatian semua orang. Mendesis. Ketika sosok hitam tipis itu muncul, semua orang tersentak. Sosok hitam yang muncul di samping Mu Feng ternyata adalah mayat hitam kering. Kulit permukaan mumi itu sangat gelap, seolah-olah terbuat dari besi halus. Meski boneka mayat berwarna hitam ini terlihat relatif kurus, namun aura yang tidak bisa dihancurkan dan kuat terpancar dari tubuhnya yang layu, membuat orang merasa ketakutan. Matanya juga dipenuhi dengan warna hitam pekat, tetapi di dalam hitam itu, ada cahaya merah aneh yang berkedip, dan untaian energi mayat terpancar dari tubuhnya, memberikan perasaan menyeramkan kepada orang-orang. Kekuatan boneka mayat hitam ini sebenarnya sebanding dengan master seni bela diri bintang 1. Melihat boneka mayat hitam ini, Qin Sun, Su Wei dan yang lainnya semuanya tersenyum tak berdaya. Selama 2 hari istirahat di kota pembantaian Ibel, tidak heran jika Mu Feng tetap berada di balik pintu tertutup dan mengutak-atik benda ini. Wei Gu, Dong Xi, Cui Zong dan yang lainnya juga melihat mayat hitam itu dengan keterkejutan di mata mereka. Mu Feng melirik boneka mayat hitam itu dan tersenyum puas. Dia menghabiskan 2 hari menyempurnakan boneka mayat yang setara dengan ahli seni bela diri bintang 1 dan menamakannya boneka 2. Jika bukan karena keterbatasan bahan, Mu Feng benar-benar ingin menyempurnakan beberapa boneka mayat seperti ini lagi. Kalau begitu, dia mungkin bisa berjalan menyamping di alam Ibel Baizan pada tahap awal. Huff. Aku ingin melihat seberapa kuat boneka mayatmu ini. Wei Gu mendengus, melambaikan tangannya, dan boneka tulang itu berubah menjadi kilat putih, dan melesat dalam sekejap tubuh boneka tulang itu.
Melihat boneka tulang bergegas ke arahnya, Mu Feng juga tersenyum. Pikirannya bergerak, dan boneka dua di sebelahnya juga terbang. Lampu merah di matanya menyala, dan dia bertabrakan dengan boneka tulang dengan marah. Bang bang bang, boneka dua dan boneka tulang saling bertabrakan, dan suara ledakan pelan disertai riak angin yang kencang terus menyapu. Entah itu boneka mayat atau boneka tulang, kekuatan yang dimilikinya membuat Xiang Guangming dan Dong Zi seperti itu para master seni bela diri bintang 1 semuanya takut padanya. Dong Zi, Cui Zong dan yang lainnya kagum pada Wei Gu. Selain kekuatan Wei Gu yang tak tertandingi, mereka juga tahu bahwa Wei Gu memiliki boneka tulang yang sebanding dengan master seni bela diri bintang 1. Ledakan, satu tinju hitam dan satu tinju putih, dengan suara tajam hembusan angin, bertabrakan di bawah tatapan banyak mata. Tidak ada yang mencolok dari pertarungan keras semacam ini hanyalah kompetisi kekuatan murni. Bahkan master seni bela diri bintang 1 seperti Xiang Dongzi dan Xiang Guangming akan merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan jantung mereka berdebar kencang saat melihatnya. Riak angin yang kencang langsung meledakkan udara dalam radius lebih dari 1000 kaki, dan bahkan ruangan pun seakan hancur. Sosok boneka dua dan boneka tulang juga tersapu oleh riak kekuatan, masing-masing mundur lebih dari beberapa ratus kaki. Namun, sebelum kedua boneka tersebut dapat menstabilkan diri, boneka kedua dan boneka tulang tersebut bergegas keluar lagi dan bertarung bersama lagi. Begitu pula halnya dengan wayang golek, ketika perintah sang majikan tidak dilepaskan, mereka akan dengan setia melaksanakan perintah sang majikan dan tidak akan berhenti kecuali mereka menerima perintah baru dari sang majikan atau dirinya sendiri dirusak. Bang bang bang, kekuatan dahsyat meledak dari tubuh wayang er dan wayang tulang. Di bawah pengaruh riak kekuatan, gunung dan hutan di bawahnya meledak, dan retakan tebal muncul di tanah. Bang! Dengan suara yang tumpul, wayang er dan wayang tulang bertabrakan lagi dengan keras, dan tubuh mereka terbang keluar lagi, tetapi Mu Feng dan Wei Gu mengeluarkan perintah untuk menghentikan serangan hampir pada waktu yang bersamaan. Karena baik Mu Feng maupun Wei Gu mengetahui bahwa jika mereka tidak berhenti, wayang er dan wayang Gu akan binasa, dan kehilangan ini tidak tertahankan bagi Mu Feng dan Wei Gu. Mendesis. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tersentak. Wei Gu adalah murid bangga dari Sekte Tulang Mayat. Tak perlu dikatakan lagi, boneka tulang yang dia sempurnakan sangat kuat, tapi boneka mayat Mu Feng sebenarnya tidak kalah dengan boneka, dan bahkan sedikit lebih baik. Xiang Guangming sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini, dan matanya yang menatap Mu Feng sudah dipenuhi dengan rasa kagum. Dia juga tahu bahwa saat melawan gelombang setan malam itu, Mu Feng tidak mengorbankan boneka mayat itu. Mungkin benar dia telah menyempurnakan boneka mayat itu beberapa hari yang lalu. Dia sangat kuat, dan dia mampu memurnikan boneka mayat yang setara dengan master seni bela diri bintang 1. Jika orang seperti itu adalah lawannya, niscaya itu akan menjadi hal yang sangat sial. Wajah Wei Gu juga sangat muram, dia berpikir bahwa setelah dia mengorbankan boneka tulang itu, dia akan bisa membuat keputusan akhir, tapi dia tidak menyangka bahwa Mu Feng juga memiliki boneka mayat yang kekuatannya tidak lebih lemah dari tulangnya, wayang. Tiba-tiba, lingkungan sekitar menjadi sedikit sunyi, dan suasana menjadi sedikit aneh. Setelah Mu Feng mengorbankan boneka mayat, seluruh situasi sekali lagi berada dalam keseimbangan yang rumit, dan kekuatan kedua belah pihak kembali ke garis awal yang sama. Sepertinya boneka tulangmu juga tidak begitu bagus, kata Mu Feng sambil tersenyum tipis, dengan ekspresi tenang di wajahnya, yang membuat wajah The Wei Gu menjadi semakin muram. Meskipun ada kemarahan yang tak ada habisnya melonjak di hati Wei Gu, situasi saat ini membuatnya mengerti bahwa mustahil untuk mengambil kembali tablet batu dari Xiang Guangming hari ini. Apakah kamu benar-benar ingin melawan aliansi 9 sekte kita? Wei Gu berkata dengan dingin, dan sudah ada kemarahan yang tidak bisa disembunyikan dalam suaranya yang bernada tinggi. Haha, saudara Guangming adalah temanku. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikanmu. Jika kamu bersikeras mengatakan itu merugikanmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mu Feng merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Kamu pasti akan menyesal telah menyinggung aliansi 9 sekte. Wei Gu berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Saudara Wei Gu, jika kamu belum mengambil tablet batu hitam itu, bagaimana kamu bisa melapor kepada bos ketika kamu kembali? Dong Zi ragu-ragu dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, ambil sendiri tablet batu itu. Wei Gu berkata dengan dingin, lalu mengambil boneka tulang itu, mengabaikan Dong Zi, Cui Zong dan yang lainnya, dan membawa 5 murid sekte mayat lainnya bersamanya, mundur. Dong Zi dan Cui Zong saling berpandangan, lalu memandang Mu Feng dan boneka mayat di sampingnya, dan dengan enggan pergi dengan pasukan mereka sendiri. Tanpa Wei Gu dan boneka tulangnya, mereka berdua tidak mungkin orang mendapatkannya keuntungan dari Mu Feng dan lainnya. Panggilan. Melihat kepergian Wei Gu, Dong Zi, Cui Zong dan lainnya,
Xiang Guangming dan anggota Sekte Guangming lainnya menghela nafas lega. Namun, mata Guangming segera tertuju pada Mu Feng lagi. Jika Mu Feng dan yang lainnya tidak mengambil tindakan hari ini, saya khawatir aliansi 9 sekte tidak akan pernah menyerah seperti ini. Xiang Guangming datang ke sisi Mu Feng, mengangkat tinjunya sebagai ucapan terima kasih dan berkata, "Saudaramu, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan Anda." "Saudara Guangming, sama-sama." Mu Feng juga mengangkat tinjunya dan berkata. Xiang Guangming tidak ragu-ragu sama sekali. Dia membalikkan telapak tangannya dan sebuah tablet batu hitam berukuran 2 kaki muncul di telapak tangannya. Dia kemudian menyerahkannya kepada Mu Feng dan berkata, "Saudaramu, ini adalah tablet yang dikatakan mencatat sisa-sisa Wuzun. Hajar Aswad." Mu Feng tercengang. Meskipun targetnya adalah Rerun Dewa Wuzun, dia tidak menyangka Xiang Guangming akan mengeluarkan tablet batu hitam itu secara langsung. Melihat ini, Xiang Guangming tersenyum tipis dan berkata, "Saudaramu, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya telah menyinggung aliansi 9 sekte. Aliansi 9 sekte pasti tidak akan membiarkan saya pergi. Bahkan jika saya memiliki tablet batu hitam ini, aku takut aku tidak bisa mendapatkan relik Martial Lord, lebih baik kita bergabung. Dalam hal ini, bahkan jika aliansi 9 sekte ingin memindahkan kita harus memikirkan dia." Xiang Guangming bukanlah orang yang bodoh, persahabatannya dengan Mu Feng tidak mendalam. Bantuan pihak lain kepadanya jelas karena tablet batu hitam di tangannya yang mencatat sisa-sisa Wuzun. Alasan mengapa dia menolak lamaran Wei Gu dan memilih untuk bergabung dengan Mu Feng adalah karena Xiang Guangming sudah tidak asing lagi dengan reputasi aliansi 9 sekte di kompetisi 200 sekte sebelumnya. Aliansi 9 sekte hanya melakukan tindakan yang menambah penghinaan terhadap cedera dan membakar jembatan di seberang sungai, sebaliknya. Tidak mungkin mereka bisa mencapai 10 besar selama 2 tahun berturut-turut. Meskipun Xiang Guangming dan Mu Feng hanya melakukan kontak singkat, mereka bisa merasakannya. Mu Feng cukup jujur, dan tidak tampak seperti penjahat yang jahat. Jauh lebih aman untuk bergabung dengan Mu Feng daripada dengan aliansi 9 sekte. "Oke, karena saudara Guangming mengatakan ini, mengapa kita tidak bergabung?" Setelah mendengar usulan Xiang Guangming, Mu Feng mengangguk dan setuju. Bergabung dengan Xiang Guangming, akan lebih mudah untuk menangani balas dendam dari aliansi 9 sekte. Mu Feng berhenti bersikap sok, mengambil tablet batu hitam dari Xiang Guangming, dan melihatnya dengan cermat. Tablet batu hitam ini berukuran 2 kaki persegi dan dingin saat disentuh. Terdapat garis-garis rumit di permukaan tablet batu hitam, dan ada juga fluktuasi aneh yang memancar darinya. Pikiran Mu Feng bergerak, aliran kekuatan jiwa dipancarkan dan kemudian dituangkan ke dalam tablet batu hitam. Dengeng dengungan. Yang mengejutkan Mu Feng adalah ketika kekuatan jiwanya mencoba memasuki tablet batu hitam itu mulai sedikit bergetar. Namun kekuatan jiwanya justru ditolak dan tidak bisa masuk ke dalam tablet batu hitam sama sekali. Hah, ekspresi Mu Feng sedikit berubah. Ada ekspresi aneh di wajahnya, tablet batu hitam ini. Itu sebenarnya harta spiritual bermutu tinggi. Tablet batu hitam ini agak aneh. Sepertinya informasi di dalamnya tidak dapat dideteksi. Xiang Guangming melihat tampilan Mu Feng. Dia tidak terkejut. Dia telah mencoba mendeteksi informasi yang terkandung dalam tablet batu hitam sebelumnya, namun dia tidak berhasil. "Suang Er, apakah kamu ingin mencobanya?" Mu Feng menyerahkan tablet batu hitam itu kepada Ling Suang Er yang berada di samping di dalam. Ling Suang Er mengambil tablet batu hitam itu dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menyerahkan tablet batu hitam itu kembali kepada Mu Feng. Tablet batu hitam, informasi yang terkandung di dalamnya. Mu Feng mengambil tablet batu hitam itu, melihatnya dengan hati-hati, dan kemudian berkata sedikit, "Saudara Guangming, bagaimana kamu mendapatkan tablet batu hitam ini?" Xiang Guangming menggelengkan kepalanya sedikit, tersenyum mencela diri sendiri, dan berkata ini juga suatu kebetulan. "Hari itu ketika aku meninggalkan kota pembantaian Ibel, aku membawa saudara-saudaraku ke kota pembantaian Ibel yang disebutkan oleh saudaramu. Tetapi dalam perjalanan aku bertemu dengan puncak gunung meledak karena suatu alasan, dan kemudian menerbangkan 4 loh batu hitam ini. Kami mengambil 1, 2 lainnya jatuh ke tangan Xiao Qingmu dan Chao He, dan yang terakhir jatuh ke tangan Zhao Xiong yang datang setelah mendengarnya berita, di tangan aliansi. Kemudian, aliansi 9 sekte mulai merebut loh batu hitam di tangan kami. Ketiga tim kami dikalahkan, jadi kami berpencar dan melarikan diri. Lalu kami bertemu dengan Anda. Anda semua akan tahu apa yang terjadi selanjutnya." Mendengar kata-kata Xiang Guangming, Mu Feng juga tersenyum pahit. Bahkan jika keberuntungan ini datang, dia tidak dapat menghentikannya. Dia tidak menyangka bahwa Xiang Guangming dan yang lainnya akan dapat menemukan informasi tentang Rerun Dewa Wu Zun bahkan jika mereka bergegas.
Sepanjang jalan, setelah tidur selama beberapa hari, saya bahkan tidak melihat bayangan Rerundewa. Jika saya tahu lebih baik, saya mungkin akan pergi bersama Xiang Guangming dan yang lainnya. King Yu, apakah kamu punya cara untuk menguraikan informasi di tablet batu hitam? Mu Feng bertanya dengan lembut di dalam hatinya. King Yu merenung sejenak dan berkata, jika Anda ingin menguraikan informasi di loh batu hitam, Anda harus menemukan 3 loh batu hitam lainnya. 3 loh batu hitam lainnya. Gumam Mu Feng. Menurut King Yu, jika kamu ingin menguraikan informasi di loh batu hitam, kamu tidak hanya harus menemukan Xiao Qingmu dan Cao He, tetapi juga mendapatkan batu hitam di tanganmu, dari aliansi 9 sekte. Tablet batu, ini berarti mereka masih akan memiliki konflik dengan aliansi 9 sekte. Sekarang kita harus menemukan Xiao Qingmu dan Cao He secepat mungkin. Mu Feng menoleh dan berkata pada Guangming. Jika kamu menemukan Xiao Qingmu dan Cao He, kamu tidak hanya bisa mendapatkan 2 loh batu hitam, tapi kamu juga bisa membujuk Xiao Qingmu dan Cao He untuk bergabung denganmu, memperkuat pihakmu, dan mampu bersaing dengan aliansi 9 sekte. Bagaimana kamu menemukan ini? Xiang Guangming sedikit mengernyit dan bertanya. Alam Ibel Baizan sangat luas, dan Xiang Guangming, Xiao Qingmu dan Cao He melarikan diri secara terpisah. Sudah beberapa hari, mencoba menemukan mereka seperti mencari jarum di tumpukan jerami, dan mungkin loh batu hitam mereka telah jatuh ke dalam tangan aliansi 9 sekte. Namun, Mu Feng tidak peduli apakah loh batu hitam Xiao Qingmu dan Cao He jatuh ke tangan aliansi 9 sekte. Bagaimanapun, dia masih ingin mengambil loh batu hitam terakhir dari aliansi 9 sekte sama. Hei, Mu Feng, lihat. Ling Xuanger melihatnya sekilas dan tiba-tiba menunjuk ke satu sisi tablet batu hitam itu dan berkata. Mu Feng melihat ke arah jari Ling Xuang dan melihat 3 titik cahaya berkedip di satu sisi tablet batu hitam. Ketiga titik cahaya ini sangat lemah. Jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, sangat sulit untuk menyadarinya. Ketiga titik cahaya ini seharusnya menjadi lokasi dari 3 loh batu hitam lainnya. Kata Mu Feng dengan suara yang dalam. Xiang Guangming, Ling Xuanger dan yang lainnya juga mengangguk, jelas setuju dengan pernyataan Mu Feng. Melihat posisi ketiga titik cahaya ini, Xiao Qingmu dan Cao He seharusnya belum ditemukan oleh aliansi 9 sekte. Jika kita lebih cepat, kita mungkin bisa menemukan Xiao Qingmu dan Cao He sebelum aliansi 9 sekte. Kata Mu Feng. Aliansi 9 sekte ini jelas tidak memperhatikan titik cahaya pada tablet batu hitam itu. Jika tidak, mereka seharusnya sudah menemukan Xiao Qingmu dan Cao He sejak lama. Oleh karena itu, sekarang Mu Feng dan yang lainnya hal yang paling mendesak adalah segera menemukan Xiao Qingmu dan Cao He. Tanpa basa-basi lagi, ayo pergi. Xiang Guangming berkata dengan tegas. Mu Feng dan yang lainnya mengangguk, tidak lagi ragu-ragu, dan bergegas pergi sesuai dengan posisi titik cahaya yang ditunjukkan pada tablet batu hitam. Di kota pembantai Ibel di sisi lain alam Ibel Baizan, seorang pemuda berbaju putih duduk sendirian di menara tinggi, menatap bulan darah di langit malam, dengan cahaya aneh berkedip di matanya. Di dahi pemuda berbaju putih, segel pembasmi Ibel menunjukkan kata 3. Segel pembasmi Ibel tingkat 3. Ini juga berarti pemuda berkulit putih telah membasmi setidaknya 10 Jenderal Ibel bintang 1 atau 1 Jenderal Ibel bintang 2. Dalam waktu kurang dari setengah bulan setelah memasuki Baizan Demon Realm, tentu bukan hal yang mudah untuk mendapatkan segel pembasmi Ibel tingkat ketiga. Haha, Si Feng, bagaimana kalau mengagumi bulan sendirian? Seorang pria muda berbaju ungu mendarat di menara dan berkata sambil tersenyum, dan di dahinya, ada juga segel pembasmi Ibel tingkat ketiga. Saudaraku, kenapa kamu ada di sini? Pemuda berbaju putih itu berdiri dan berkata ketika dia melihat pemuda berbaju ungu. Haha, bukankah karena kamu? Aku telah mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menanyakan tentang Mu Feng, tapi sayangnya, tim Qincang Mansion sepertinya tidak muncul di area ini. Sepertinya kamu ingin balas dendam, jadi kenapa tidak kamu harus menunggu dengan sabar sebentar? Pemuda berbaju ungu itu tersenyum ringan. Mendengar ini, ekspresi kekecewaan muncul di wajah pemuda berbaju putih itu, namun dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, tidak apa-apa membiarkan Mu Feng hidup lebih lama. Melihat ini, pemuda berbaju ungu menepuk bahu pemuda berbaju putih itu dan berkata sambil tersenyum Si Feng, jangan khawatir, kakak laki-lakiku meyakinkanmu bahwa Mu Feng ini tidak akan pernah keluar dari alam Ibel. 100 perang hidup. Terima kasih, kakak, tapi aku lebih suka membasminya dengan tanganku sendiri. Pemuda berbaju putih itu berkata perlahan, dengan niat membasmi yang dingin tiba-tiba muncul di matanya. Haha, oke, kakak laki-laki akan berada di sisi untuk menangkap formasi untukmu, basmi Mu Feng itu, dan setelah meninggalkan alam Ibel Baizan, kamu bisa menikahi saudara perempuanku dan memperlakukannya dengan baik di masa depan, kata Ungu. Kakak senior, yakinlah, saya akan memperlakukan Xiao Ying dengan baik.
Pemuda berbaju putih itu berkata dengan cepat. Pemuda berbaju ungu itu mengangguk dan berkata ini sudah larut, tidurlah lebih awal. Kita akan berangkat besok untuk melihat hal-hal baik apa yang ada di rerun dewa itu. Pemuda berbaju ungu itu tersenyum, lalu menginjak telapak kakinya dan perlahan tinggalkan perlahan. Setelah menyaksikan pemuda berbaju ungu pergi, pemuda berbaju putih menatap bulan darah yang tergantung di langit malam. Rasa dingin melonjak di matanya, dan aura yang sangat kuat menyapu tubuhnya niat bergema di udara. Perlahan menyebar di antara mereka. Mu Feng, kematianmu akan datang. Bersambung, ratusan pertempuran di alam ibel. Di langit malam, bulan darah menggantung tinggi, dan cahaya bulan merah menyinari bumi, membuat orang merasa dingin dan menggigit. Di suatu tempat di pegunungan 10.000 ibel, di sudut yang dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi, Mu Feng dan yang lainnya juga berhenti dan mendirikan kemah. Mereka semua tahu betapa menakutkannya malam hari di alam ibel Baizan dan Ling Xuang-er bahkan orang kuat seperti Xiang Guangming tidak akan berani berkeliaran di malam hari. Api unggun merah naik perlahan, menyinari seluruh perkemahan. Wajah semua orang memerah karena api unggun, tapi wajah semua orang serius, karena di 10.000 orang ini di pegunungan ibel, seseorang harus bersiap menghadapi serangan ibel kapan saja. Terutama di hutan belantara seperti ini, tanpa perlindungan tembok kota yang kokoh dan monumen pembantai ibel, akan jauh lebih sulit untuk menghadapi serangan ibel daripada di kota pembantai ibel. Mu Feng dan Ling Xuang-er juga duduk dengan tenang di sudut kam. Wajah mereka juga memiliki ekspresi serius. Ibel di pegunungan 10.000 ibel bahkan lebih kejam daripada ibel yang menyerang kota pembantai ibel. Mu Feng, menurutmu apakah akan ada ibel yang muncul malam ini? Ling Xuang-er berkata dengan lembut. Sulit untuk mengatakannya. Mu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, kami cukup beruntung dalam beberapa hari terakhir, hanya ada serangan ibel sporadis, tapi saya bisa merasakan bahwa ibel seharusnya memperhatikan kami. Menurut tebakan Mu Feng, ibel di pegunungan 10.000 setan pasti memiliki ibel yang membiakkan kecerdasan spiritual. Mereka telah berada di pegunungan 10.000 setan selama beberapa hari, jadi tidak mungkin mereka tidak menarik perhatian para ibel. Jika ibel ingin menghadapi mereka, dia harus siap melakukannya malam ini. Ini saat yang tepat. Ini masih berada di tepi alam 100 pertempuran ibel ini sangat kuat. Jika berada di kedalaman alam 100 pertempuran ibel, bukankah itu akan lebih berbahaya? Ling Xuang-er sedikit mengernyit jalan. Bahkan Ling Xuang-er dikejutkan oleh kecerdasan ibel. Jangan terlalu khawatir, aku di sini. Mu Feng tersenyum ringan. Alasan mengapa Mu Feng berani memasuki pegunungan 10.000 ibel dengan tidak hati-hati adalah karena dia mengandalkan King Yu. Menurut tebakannya, seharusnya tidak ada ibel yang terlalu kuat yang muncul di tepi alam 100 pertempuran ibel. Jika ini masalahnya, untuk orang-orang seperti mereka, setan-setan ini adalah target percobaan yang sangat bagus. Selain itu, meskipun ada ibel yang sangat kuat, Mu Feng tidak percaya bahwa King Yu akan mati tanpa menyelamatkannya harus mengatakan apapun. Lihatlah tampilan percaya diri Mu Feng. Ling Xuang-er juga tersenyum dan mengangguk. Meskipun dia tahu bahwa Mu Feng memiliki beberapa rahasia, dia tidak pernah bertanya terlalu banyak. Malam menjadi semakin intens, dan lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Setiap orang dapat merasakan pergerakan energi yang sangat besar di dalam tubuhnya. Tiba-tiba menjadi lambat, seolah-olah ditekan oleh sesuatu. Bahkan Mu Feng pun tidak terkecuali. Antara langit dan bumi, energi misterius perlahan berkurang. Tapi ada banyak energi ibel di udara. Hati-hati, Xiang Guangming berkata dengan suara rendah dengan ekspresi serius. Mendengar kata-kata Xiang Guangming, semua orang mengeluarkan senjata harta spiritual mereka sendiri, mengaktifkan kekuatan misterius mereka, dan melihat sekeliling dengan waspada. Bahkan Mu Feng mengeluarkan pedang Xuanling dan mengorbankan boneka dua. Persepsi jiwanya juga merasakan bahaya yang akan datang. Dengungan-dengungan. Pada saat ini, sepertinya ada getaran antara langit dan bumi. Meskipun getarannya sangat kecil, orang-orang yang hadir bukanlah orang biasa. Wajah mereka segera menjadi sangat serius, dan mereka perlahan mengangkat kepala dan melihat ke arah kegelapan pegunungan di kejauhan. Di sana, ada energi ibel mengerikan yang menyapu, membentuk lautan hitam, dan di lautan hitam itu, ada sosok-sosok hitam yang padat. Ibel datang. Ini bukan pertama kalinya Mu Feng dan yang lainnya menghadapi gelombang setan, tapi ini adalah pertama kalinya mereka mendapat perlindungan tembok kota yang kokoh dan monumen pembasmi ibel, serta lebih dari 2.000 orang kuat untuk melawan. Kali ini, hanya ada 12 orang, dan mereka masih berada di hutan belantara tanpa benteng pertahanan. Untungnya, ketika Mu Feng dan yang lainnya memilih kamp, mereka memilih tempat yang dikelilingi pegunungan di tiga sisi untuk alasan keamanan, jadi tidak perlu menanggung tekanan diserang dari semua sisi. Namun, ada juga kerugian dalam hal ini, yaitu tidak ada cara untuk mundur. Gelombang ibel akan terbasmi atau akan dihancurkan oleh gelombang ibel.
Deng dengungan-dengungan. Pegunungan 10.000 ibel di malam hari memberi orang perasaan yang semakin menakutkan, dan bumi juga bergetar saat ini seperti energi ibel hitam dari lautan luas, menyebar seperti gelombang dari semua sisi pegunungan, menghadapmu. Kam Feng sebenarnya terkepung. Wajah Mu Feng, Xiang Guangming dan lainnya menjadi sangat serius, sementara Qin Sun, Li Jin dan murid sekte Guangming lainnya melihat sosok hitam pekat yang muncul di kejauhan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Dilihat dari jumlah dan momentum ibel, gelombang ibel ini tampaknya lebih ganas daripada yang ditemui di kota pembantaian ibel. Di bawah aura ibel yang luar biasa, mata Mu Feng sedikit menyipit, tangannya memegang pedang Xuanling erat-erat, dan suara rendah menyebar samar. Tunggu sebentar, boneka dua dan aku akan bertahan dari depan. Saudara Guangming dan Suang Er akan bertanggung jawab untuk mempertahankan Kam. Yang lain bisa menjaga diri mereka sendiri. Xiang Guangming dan yang lainnya juga mengangguk, memandang ke depan dengan sedikit gugup. Waktu berlalu dengan lambat, sosok hitam padat tanpa akhir yang terlihat akhirnya muncul di depan Mu Feng dan yang lainnya. Melihat sosok hitam yang kuat dan aneh itu, bahkan hati Xiang Guangming dan yang lainnya tiba-tiba menegang. Ho 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 ho. Satu demi satu, dipenuhi dengan raungan yang keras dan ganas, memecah keheningan di langit malam. Meskipun ibel-ibel ini tidak memiliki kecerdasan, mereka memiliki naluri permusuhan terhadap pejuang manusia dan merasa kagum pada mereka lebih kejam. Di antara ibel-ibel itu, Mu Feng juga merasakan aura yang sangat familiar. Jenderal Ibel Bintang 1 yang dikalahkan oleh dirinya sendiri dan Xiang Guangming malam itu. Mengikuti raungan rendah Jenderal Ibel Bintang 1, sosok hitam itu tiba-tiba bergegas keluar, dan target mereka adalah Kam tempat Mu Feng dan yang lainnya berada. Jagalah Kam. Sebelum Mu Feng dapat menyelesaikan kata-katanya, semua orang melihat sosoknya dan boneka kedua bergegas keluar, dan kemudian bertabrakan dengan keras dengan ibel yang menyapu seperti air pasang. Boneka dua menerima instruksi Mu Feng, meledakkan beberapa ibel dengan satu pukulan, dan kemudian bergegas menuju Jenderal Ibel Bintang 1. Misinya adalah untuk menjerat dan membasmi Jenderal Ibel yang telah mengembangkan kecerdasan spiritual. Melihat Jenderal boneka kedua terjerat dengan Jenderal Ibel Bintang 1, Mu Feng juga berteriak pelan. Teknik guntur matahari suci, kitab suci transformasi surga yang tak tertandingi, dan tubuh Shuro darah juga diaktifkan secara ekstrim dalam sekejap, dan darah hitam kekuatan melonjak keluar dari tubuh, menyebar di belakangnya dan berubah menjadi lautan darah setinggi 1000 kaki, dan di lautan darah, pusaran darah berukuran lebih dari beberapa ratus kaki perlahan muncul. Meskipun karena kegelapan malam, kekuatan prajurit manusia banyak ditekan, bagi Mu Feng, penindasan ini hanya untuk energi Xuanli, tetapi kekuatan fisiknya tidak dapat ditekan kapanpun dan dimanapun. Cahaya pedang berdarah lebih dari ratusan kaki menyapu, meledakkan lusinan ibel yang mendekat. Lusinan kristal ajaib putih terbang dan mendarat di telapak tangan Mu Feng. Pada saat yang sama, energi kecil yang tak terlihat bergabung secara diam-diam ke dalam lautan darah setinggi 1000 kaki di belakang Mu Feng, menyebabkan aura Mu Feng tidak hanya tidak melemah, tetapi menjadi lebih kuat. Meski ditekan di malam hari, budidaya Mu Feng telah meningkat dibandingkan malam itu di kota pembantaian ibel, jadi kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari malam itu. Ketika Mu Feng berperang melawan gelombang setan, banyak setan telah melewati Mu Feng dan menyerang dengan ganas ke arah Xiang Guangming, Ling Suang Er dan orang lain di belakangnya. Menghadapi serangan monster, Ling Suang Er mengetukkan jari gioknya, dan serangkaian segel jiwa melayang keluar, dan kemudian membentuk formasi pelindung di sekitar Kam untuk memblokir ibel yang menyerang di luar formasi. Mengandalkan perlindungan formasi Ling Suang Er, Xiang Guangming, Qin Sun dan yang lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu, memadatkan serangan sengit dan membombardir ibel itu dengan ganas. Tanpa perlindungan tembok kota dan restu dari segel pembasmi ibel, jika Anda ingin bertahan hidup malam ini, Anda harus melakukan yang terbaik untuk menahan dampak ganas dari ibel ini. Semua orang tahu bahwa ibel tidak dapat menerobos perkemahan. Jika ibel menerobos perkemahan dan mengalahkan mereka satu persatu, mereka akan benar-benar mati. Ekspresi semua orang sangat serius, dan energi yang dalam di tubuh mereka dicurahkan tanpa syarat, memadatkan serangkaian serangan sengit untuk membombardir ibel yang menyerang. Di bawah serangan Xiang Guangming, Qin Sun dan lainnya, ibel-ibel yang berada di dekat Kam segera dibasmi. Namun, pembasmian semacam ini tidak berarti apa-apa bagi ibel yang tampaknya tak ada habisnya. Selama ibel yang dekat dengan Kam terbasmi, ibel baru akan segera terisi. Namun, dengan Mu Feng di depan, dia menahan dampak frontal ibel, sehingga tekanan pada Xiang Guangming, Ling Suang Er dan yang lainnya tidak terlalu besar. Kadang-kadang dia bahkan punya waktu untuk melirik pria kurus di depannya sudut matanya. Namun saat mereka melihat sosok berdarah itu, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Sosok berdarah itu, meski kurus, seperti gunung besar yang berdiri di depan semua orang, menghalangi dampak frontal ibel itu. Setan yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahku,
tapi mereka semua dipukul mundur oleh satu orang dan satu pedang. Bum bum bum, riak angin yang kencang menyapu. Di bawah gelombang setan yang dahsyat, sesosok tubuh kurus dan berdarah berdiri di depan gelombang setan seperti gunung, membuat gelombang setan sulit untuk bergerak maju. Ini adalah pertempuran brutal, tidak, ini seharusnya menjadi pembantaian sepihak. Pada saat ini, Mu Feng tampaknya telah berubah menjadi mesin pembasmi, dengan panik memanen kehidupan Ibel. Tampaknya ada zona vakum di sekelilingnya dalam radius 50 kaki akan dibasmi. Dimanapun mereka mencapai 10 kaki, mereka akan dibantai tanpa ampun oleh cahaya pedangnya yang ganas. Bang 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 bang. Di bawah cahaya pedang Mu Feng yang ganas, Ibel yang kuat secara fisik itu rapuh seperti tahu dan meledak satu demi satu. Ratusan kristal ajaib langsung muncul di batu kosong Mu Feng. Xiang Guangming dan yang lainnya menahan serangan Ibel yang tersebar sambil melihat sosok kurus yang muncul di gelombang Ibel, dengan kekaguman di mata mereka. Meskipun Xiang Guangming kini telah menembus ahli seni bela diri bintang 1, dia merasa kekuatannya masih belum layak disebutkan di depan Mu Feng. Setidaknya, dia tidak bisa memblokir musuh sebanyak itu dengan kekuatannya sendiri menyerang. Xiang Guangming, Ling Xuanger dan yang lainnya telah melihat kekuatan abnormal Mu Feng selama serangan Ibel di kota pembasmi Ibel, tetapi 5 murid sekte Guangming lainnya tidak mengetahuinya. Awalnya ketika dia melihat Mu Feng bergegas keluar sendirian, dia mengira dia hanya mencari kematian. Tapi ketika dia melihat Mu Feng membasmi tanpa ragu-ragu dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah ini masih manusia? Semua orang tahu bahwa setan di malam hari 3 kali lebih kuat dari biasanya. Tapi Mu Feng sebenarnya mampu menyerbu gelombang Ibel dan membasmi Ibel itu dengan ganas. Tidak ada rasa lelah sama sekali, keterampilan seperti itu. Saya khawatir bahkan ahli seni bela diri bintang 1 pun tidak memilikinya. Bang bang bang, lautan darah setinggi 1000 kaki menderu terbuka, pedang Xuanling diayunkan, dan sinar pedang memancar. Setiap sinar pedang meledakkan tubuh beberapa atau bahkan lusinan Ibel, dan setiap Ibel yang terbasmi, akan ada energi hitam halus yang terintegrasi, ke lautan darah di belakang mereka. Meskipun Ibel dalam jarak 50 kaki di sekitar Mu Feng akan terbasmi seketika begitu mereka muncul. Namun tak lama lagi setan-setan lain akan datang. Menghadapi Ibel yang hampir tak ada habisnya, mata merah darah Mu Feng dipenuhi dengan ekspresi pembasmian gila-gilaan, dan semburan angin kencang meletus dari pedang Xuanling di tangannya. Mu Feng berdiri di depan Kam dan mengayunkan pedang Xuanling. Setan yang tak terhitung jumlahnya diledakkan, dan aura mereka perlahan membaik. Senang, Mu Feng secara alami dapat melihat peningkatan kekuatannya. Saat membasmi, dia menyerap kekuatan membasmi, meningkatkan kekuatannya, dan juga dapat memanen kristal ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Mu Feng juga merasa segar. Tetapi pada saat ini, sosok hitam lainnya keluar dari balik gelombang setan. Sosok hitam ini memancarkan gelombang yang sangat kuat, jika Ibel sebelumnya hanya setara dengan prajurit setengah sekte biasa. Dan Ibel-Ibel ini sebanding dengan orang kuat di alam sekte semu biasa. Melihat sosok hitam yang memancarkan fluktuasi kuat, Li Jin, Si Jin dan orang-orang lemah lainnya semuanya menjadi sedikit pucat. Setan-setan ini, yang setara dengan orang kuat biasa di alam sekte semu, meledak dengan kekuatan di bawah kegelapan malam. Sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi hanya satu dari mereka, belum lagi Mu Feng harus menghadapi lebih banyak dari 100 di antaranya. Melihat ratusan Ibel yang setara dengan alam sekte semu, bahkan murid Mu Feng menyusut parah. Bahkan dengan kekuatannya, sangat sulit untuk menghadapi begitu banyak Ibel dari alam sekte semu pada saat yang bersamaan bekerja. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa malam di alam Ibel Baizan disebut malam kematian. Di bawah pengaruh Ibel semacam ini, bahkan ahli seni bela diri bintang 1 tidak akan berani menghadapi keunggulannya secara langsung. Setan-setan di alam sekte semu itu jelas menyadari keganasan Mu Feng, dan mereka semua datang langsung ke arah Mu Feng. Energi Ibel hitam yang mengerikan samar-samar menutupi lautan darah setinggi 1000 kaki di belakang Mu Feng. Kalian yang memegang kemah, dan aku akan pergi membantu saudaramu. Ada juga sedikit kegilaan di mata Xiang Guangming. Dengan gerakan tubuhnya, dia keluar dari Kam. Mu Feng melirik Xiang Guangming dan mengangguk sedikit. Seorang teman yang membutuhkan memang seorang teman. Xiang Guangming mampu bergegas keluar dari Kam untuk membantunya di saat yang kritis. Namun, Mu Feng tidak diizinkan untuk berpikir terlalu banyak, dan Ibel dari alam sekte semu itu telah bergegas ke depan Mu Feng, dan telapak tangan tajam mereka dengan energi Ibel hitam menyerang titik vitalnya dengan ganas. Tubuh Mu Feng berlumuran darah, dan matanya langsung menjadi sangat dingin. Pedang Xuanling di tangannya berubah menjadi bayangan, dan menyerang Ibel secepat kilat. Ledakan, Ibel dari alam sekte semu meledak menjadi bola kabut hitam dalam sekejap, dan kemudian bergabung ke dalam lautan energi Ibel.
Ho ho ho, setan-setan lainnya tidak takut dengan keganasan Mu Feng. Sebaliknya, mereka tampak marah dan menembak ke arah Mu Feng dengan kecepatan lebih cepat. Bang bang bang, menghadapi begitu banyak ibel dari alam sekte semu, Mu Feng tidak berani bertarung lagi. Dia menginjak langkah King Su Wu Feng, dan cahaya pedang tajam muncul dari tangannya, menghalangi serangan ibel-ibel itu satu demi satu. Dan kekuatan Xiang Guangming juga sangat kuat, dengan sinar terang yang terus-menerus keluar dari telapak tangannya, meledakkan ibel satu demi satu. Dengan upaya bersama dari Mu Feng dan Xiang Guangming, serangan lebih dari 100 ibel dari alam sekte semu akhirnya diblokir. Melihat adegan ini, Ling Xuang-er, Qin Sun dan yang lainnya juga menjadi santai. Jika nadanya terus seperti ini, mungkin tidak sulit untuk berhasil menahan serangan ibel ini. Boom boom boom. Di sisi lain, pertarungan antara Jenderal Ibel Bintang Pertama dan Boneka Dua secara bertahap menjadi intens, dan gelombang kekerasan yang tak terlukiskan menyapu sekeliling keduanya. Namun, siapapun dengan pandangan yang tajam dapat melihat bahwa Wayang Dua lebih unggul. Bagaimanapun, Wayang Dua tidak takut akan rasa sakit atau kematian. Tubuhnya keras dan kekuatannya kuat, bahkan seorang master seni bela diri bintang 1 seperti Wei Gu mungkin bukan lawan Wayang Dua. Hanya saja kekuatan Jenderal Ibel Bintang 1 tidak bisa dianggap remeh. Meski Boneka Dua lebih unggul, saya khawatir hal itu tidak akan terselesaikan sepenuhnya untuk sementara waktu. Saudara Guangming, tunggu sebentar, dan aku akan membasmi Jenderal Ibel Bintang 1 dulu. Mata Mu Feng sedikit menyipit sebelum dia berkata. Jelas sekali, setiap kali Ibel berkumpul dan menyerang, ada Jenderal Ibel Bintang 1 ini. Jika Jenderal Ibel Bintang 1 ini dapat dibasmi, ibel-ibel ini mungkin mundur, bahkan jika mereka tidak mundur, boneka Erteng akan mengambil gambar juga akan berkurang tekanan pertahanan yang besar. Oleh karena itu, Mu Feng memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk membasmi Jenderal Ibel Bintang 1 ini. Untuk mencegah Xiang Guangming tidak dapat menahannya, Mu Feng tiba-tiba menggerakkan pikirannya dan memerintahkan Boneka Dua untuk membantu Xiang Guangming mempertahankan Kam. Sementara dia bergegas menuju Jenderal Ibel Bintang 1. Dia telah bertarung melawan Jenderal Ibel Bintang 1 ini sebelumnya, jadi Mu Feng mengetahui kekuatannya dengan sangat baik. Hari itu, budidayanya berada di puncak alam Xiaoyao, sehingga dia bisa bertarung imbang dengan Jenderal Ibel Bintang 1. Dia tingkat kultivasinya telah meningkat pesat, jadi Mu Feng juga percaya bahwa dia dapat membasmi lawan sepenuhnya. Mu Feng menyerang Jenderal Ibel Bintang 1 dengan pedangnya, tetapi Jenderal Ibel Bintang 1 itu tidak bergeming dan menghadapinya dengan tinju hitamnya. Dentang, pedang dan tinju berpotongan, dan suara emas dan besi yang memekakkan telinga terdengar. Percikan api beterbangan, dan riak angin kencang yang terlihat dengan mata terbuka menyapu, mencabik-cabik ibel yang sedikit lebih dekat. Jika malam itu terjadi dalam kompetisi kekuatan ini, Mu Feng pasti sudah dikalahkan, tapi sekarang, situasinya terbalik. Mu Feng hanya mundur sedikit lebih dari 10 kaki untuk menstabilkan sosoknya, sementara Jenderal Ibel Bintang 1 menembak mundur, dan tidak berhenti sampai dia berada lebih dari 100 kaki jauhnya, melumpuhkan lusinan ibel di sepanjang jalan. Dan pergi. Dengan satu gerakan, Mu Feng tidak memberikan kesempatan kepada Jenderal Ibel Bintang 1 untuk bernapas. Dia tidak hanya ingin membasmi Jenderal Ibel Bintang 1, tetapi dia juga ingin membasminya dengan cepat, karena dalam penglihatan tepinya, dia telah melihat Xiang Guangming dan Wayang. Kedua, di bawah pengaruh setan yang tak terhitung jumlahnya, dia tampak sedang berjuang. Boneka R sedikit lebih baik, tetapi menggunakan seni bela diri menuju Guangming membutuhkan pengeluaran energi hitam di tubuhnya. Setelah energi hitam di tubuhnya habis, kematian akan menunggunya. Di kam belakang, Ling Xuang-er, Qin Sun dan lainnya juga diserang oleh setan, dan situasinya tidak optimis. Mata Mu Feng yang berwarna darah dipenuhi dengan sedikit kegilaan dan warna berapi-api. Dia mengambil langkah ke depan, dan bola cahaya putih di tubuhnya langsung terbuka. Energi hitam berwarna darah yang luar biasa dan niat jahat melonjak pada saat ini momen seperti gunung berapi yang meletus. Aura Mu Feng langsung menjadi sangat kuat. Memanggil. Mu Feng menginjak langkah King Su Wu Feng, dan dengan gerakan tubuhnya, dia sudah berada di depan Jenderal Ibel Bintang 1 lagi. Pedang Xuanling juga memiliki ujung yang tajam dan menebas Jenderal Ibel Bintang 1 dengan keras. Mengaum, Jenderal Bintang Ibel tampaknya telah merasakan niat membasmi Mu Feng. Dia meraung rendah, tubuhnya penuh energi ibel, dan menghancurkan ruang dengan tangan hitam besar, dan kemudian dengan keras mengguncangnya dengan pedang Xuanling. Bang! Pedang dan tinju saling berguncang, dan Mu Feng tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari pedang Xuanling ke dalam pelukannya, yang membuat lengannya mati rasa. Pedang Xuanling hampir lepas dari tangannya, dan sosoknya juga jatuh ke belakang. Hanya saja tinju besar Jenderal Ibel Bintang 1 meledak di bawah hantaman keras pedang Xuanling yang sangat tajam,
dan rasa sakit yang hebat membuat Jenderal Evil Bintang 1 itu mengaum dengan sedih. Mendesis. Ketika Xiang Guangming dan yang lainnya melihat pemandangan ini dari sudut mata mereka, mereka tidak bisa menahan nafas. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Feng benar-benar akan menghancurkan salah satu tangan Jenderal Evil Bintang 1 dengan satu serangannya pedang. Melihat kekuatan bertarung Mu Feng yang menakutkan, semua orang tercengang sungguh mesum. Mengaum, tinju kanan Jenderal Evil Bintang 1 diledakkan oleh pedang Mu Feng, yang membuat Jenderal Evil Bintang 1 merasakan sakit yang tak tertahankan. Raungan memekakkan telinga bergema di langit malam, yang tampak tidak normal. Namun, Mu Feng tidak memberikan kesempatan kepada Jenderal Evil Bintang 1 untuk bernapas. Dia bergegas maju lagi, dan dengan gelombang energi yang dalam, pedang Xuanling menyerang Jenderal Evil Bintang 1 dengan keras. Sedikit ketakutan yang tak terlihat melintas di mata Jenderal Evil Bintang 1, dan dengan raungan rendah, Evil di samping menyerbu masuk dan memblokir Jenderal Evil Bintang 1. Bang 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 bang. Mu Feng juga tanpa ampun. Dengan lambaian pedang Xuanling, dia menghempaskan semua Evil yang menghalangi jalannya dengan kekuatan yang menggelegar. Namun, dengan celah ini, Jenderal Evil Bintang 1 mundur lebih dari 100 kaki, meraung dengan marah, dan melihat energi Evil mengerikan di sekitarnya melonjak, dan kemudian mengalir ke tubuhnya. Di bawah tatapan ngeri Mu Feng, Xiang Guangming, dan lainnya, ledakan telapak tangan Jenderal Evil Bintang 1 perlahan mulai tumbuh dan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Adegan ini juga membuat Mu Feng dan yang lainnya mengecilkan mata. Mereka tidak menyangka Jenderal Evil Bintang 1 akan memiliki metode seperti itu. Jika telapak tangan ahli bela diri Bintang 1 patah, dia tidak akan pernah bisa menumbuhkan telapak tangan yang lain, kecuali dia mencapai ranah ahli bela diri dan meminum obat tertentu. Pedang pembasmi. Namun, Mu Feng tidak mau memberikan kesempatan kepada Jenderal Evil Bintang 1 untuk bernapas. Dia menginjak King Su dan Qing Win Step, memegang pedang Xuanling erat-erat di tangannya, matanya tiba-tiba menjadi sangat tajam, dan dia menyerang dengan pedang. Cahaya pedang berdarah keluar dari udara. Kode suci pembakaran guntur, guntur mengguncang 9 langit. Pada saat yang sama, di langit malam, awan ungu berkumpul, dan terjadi semburan guntur yang menggetarkan hati. Fluktuasi yang sangat hebat juga melanda. Guntur ungu yang tebal dan ganas, seperti naga ungu yang terbangun, dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan, merobek kegelapan dan menebas Jenderal Bintang Evil. Cahaya pedang berdarah dan guntur ungu. Membawa kekuatan suci yang bergulir, dia menyerang dengan keras ke arah Jenderal Evil Bintang 1. Setiap serangan cukup untuk melukai Master Seni Bela Diri Bintang 1 biasa. Ho ho ho. Dua serangan sengit tersebut membuat Jenderal Evil Bintang 1 itu sadar akan bahaya yang tidak biasa. Sambil mengaum satu demi satu, Evil yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju cahaya pedang berdarah dan guntur ungu tanpa takut akan hidup dan mati. Bang 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 bang. Namun, Evil yang setara dengan setengah sekte atau sekte semu itu meledak seperti semut di bawah dua serangan sengit Mu Feng. Pada saat ini, telapak tangan Jenderal Evil Bintang 1 yang meledak telah pulih sepenuhnya. Saat dia melambaikan kedua telapak tangannya yang besar, lautan energi Evil yang luas tiba-tiba tersapu. Itu berubah menjadi perisai cahaya hitam dan menyelimuti dirinya sendiri. Ledakan, cahaya pedang berdarah dan guntur ungu menghantam perisai cahaya hitam dengan keras pada saat yang hampir bersamaan dengan pembentukan perisai cahaya hitam. Pengeboman yang membosankan, seperti guntur, bergema di langit malam dan menyebar, meskipun jaraknya 100 mil, ia dapat terdengar dengan jelas. Riak angin yang kencang langsung membentuk badai di udara, menyapu. Udara dalam radius 1000 kaki meledak, dan ada banyak setan. Di bawah pengaruh fluktuasi energi yang mengerikan ini, semuanya hancur berkeping-keping. Itu berubah menjadi awan kabut hitam, dan kristal ajaib putih tersebar di tanah. Tanah tiba-tiba bergetar seperti gempa bumi, dan retakan seperti mulut raksasa hitam muncul, dan kemudian menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiga warna energi hitam, cahaya darah, dan cahaya ungu melonjak, seolah membentuk kelopak tiga warna, mekar di langit malam, menyilaukan dan cukup terang. Melihat perisai cahaya hitam menghalangi dua serangannya, Mu Feng menunjukkan cibiran di bibirnya dan berteriak pelan di tenggorokannya, hancurkan untukku. Mengikuti teriakan tajam Mu Feng, cahaya pedang berdarah dan guntur ungu meledak hampir pada saat yang bersamaan. Fluktuasi energi yang besar berdampak ke bawah, dan semua kekuatan kekerasan dicurahkan ke perisai cahaya hitam. Retak, klik, klik. Retakan padat segera muncul di permukaan topeng hitam, dan suara retakan halus terus terdengar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, topeng hitam itu tidak dapat lagi menahan dampak fluktuasi energi yang begitu mengerikan, dan meledak. Segera setelah perisai cahaya hitam dipatahkan, salah satu Jenderal Evil juga terkena dampak langsung. Tubuhnya terguncang lebih dari ratusan kaki. Dia hanya menstabilkan tubuhnya. Sepanjang jalan,
Banyak Ibel yang tidak bisa mengelak dihantam dia. Meledak. Di permukaan tubuh keras Jenderal Ibel Yixing, ada bekas luka putih satu demi satu. Bekas luka ini disebabkan oleh dampak fluktuasi energi, dan auranya sebenarnya jauh lebih lemah. Meskipun Ibel sangat cepat dan memiliki pertahanan yang sangat kuat, dia adalah makhluk hidup, tidak seperti boneka yang tidak mengenal rasa sakit atau kematian. Menghadapi serangan yang kuat seperti Mu Feng, Jenderal Ibel Bintang 1 yang telah mengembangkan kecerdasan spiritual juga akan merasakan ketakutan akan kesakitan dan kematian. Memanggil, Mu Feng tidak menghentikan serangannya, dia bergegas keluar, dengan energi yang sangat besar melonjak di sekujur tubuhnya. Lautan darah setinggi 1000 kaki meraung di belakangnya, dan pusaran darah juga berputar dengan cepat, mengembun menjadi sosok darah yang kabur. Saat cahaya darah memenuhi udara, sosok berdarah itu berangsur-angsur menjadi jelas dan mengeras dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Darah jahat yang mengerikan, dengan tekanan yang menakutkan, menyebar antara langit dan bumi. Niat jahat yang sangat kuat. Xiang Guangming dan yang lainnya melihat sosok berdarah yang tiba-tiba muncul, dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Dari sosok berdarah ini, mereka merasakan niat membasmi yang sangat kejam. Niat membasmi saja membuat mereka merasakan ketakutan yang gemetar. Warna darah di mata Mu Feng menjadi semakin intens, dan roh jahat darah melonjak. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya darah, pelindung darahnya cerah, dan perasaan kekuatan yang sangat kuat juga meledak pada saat yang sama waktu. Saat berikutnya, Mu Feng tiba-tiba menggenggam pedang Xuanling dengan erat, dan kemudian menebas dengan pedang. Sosok berdarah di belakangnya di lautan darah juga melangkah maju, dan di tangannya, ada juga raksasa berdarah pedang, muncul, dan kemudian tiba-tiba menebas ke arah Jenderal Ibel Bintang. Mu Feng tahu bahwa sekarang adalah saat ketika Jenderal Ibel Bintang 1 berada pada posisi terlemahnya. Jika dia tidak memanfaatkan serangan itu untuk membasminya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan malam ini, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya saat dia disambar dengan pedang ini, bahkan jika seorang ahli seni bela diri Bintang 1 biasa pun harus diguncang sampai mati. Memanggil, cahaya pedang berwarna darah yang berukuran lebih dari ratusan kaki melesat ke udara. Gelombang ganas yang menakjubkan terpancar dari cahaya pedang berwarna darah, dan aura kematian memenuhi udara. Sebelum cahaya pedang berdarah ini menghantam tanah, seluruh pegunungan 10.000 Ibel bergetar, udara meledak, dan suara rendah bergema di langit malam seperti guntur, dan bahkan kehampaan sepertinya terkoyak. Mengaum, merasakan penindasan yang dibawa oleh cahaya pedang berdarah ini, Jenderal Ibel Bintang 1 juga menjadi marah, dan riak kekuatan yang kuat tersapu dengan energi Ibel yang bergulir. Ada semacam daya isap yang memancar dari tubuhnya, seolah-olah telah berubah menjadi pusaran hitam, dan semua energi Ibel hitam seperti lautan mengalir ke dalam tubuhnya. Lautan besar energi Ibel hitam di sekelilingnya melonjak menuju tubuh Jenderal Ibel Bintang 1, menyebabkan aura Jenderal Ibel Bintang 1 perlahan meningkat, dan perasaan kekuatan yang kuat terpancar dari tubuhnya. Mu Feng juga telah melihat pemandangan ini ketika dia berada di kota pembantaian Ibel, tetapi ada tekad yang tidak biasa di matanya yang merah darah. Tidak peduli bagaimana Jenderal Ibel Bintang 1 itu melawan, di bawah pedang ini, dia akan melakukannya. Asapnya menghilang. Mengaum, merasakan bahaya yang dibawa oleh cahaya pedang berdarah, Jenderal Ibel Bintang 1 itu meraung dengan marah, menyerap sejumlah besar energi Ibel, dan perlahan berkembang, mencapai ketinggian lebih dari puluhan kaki, dan aura lesunya juga mencapai ketinggian, satu dalam sekejap. Aura Jenderal Ibel Bintang 1 yang telah menyerap energi Ibel hitam sudah setara dengan Master Seni Bela Diri Bintang 1 tingkat atas, bahkan mungkin lebih rendah dari Bintang 2 biasa dalam hal kekuatan fisik ahli seni bela diri. Mengaum, Jenderal Ibel Bintang 1 mengeluarkan raungan pelan, lalu mengambil satu langkah ke depan, meninju dengan keras, dan mengenai cahaya pedang berwarna merah darah yang mengalir ke arahnya. Bang! Di bawah tatapan ngeri semua orang, tinju Jenderal Bintang Ibel benar-benar memblokir cahaya pedang berdarah. Riak kekuatan yang mengerikan meletus dari titik kontak antara cahaya pedang berdarah dan tinju raksasa hitam, meledakkan udara dalam radius lebih dari 1000 kaki. Semua Ibel dalam radius 1000 kaki diledakkan oleh riak kekuatan yang menakutkan ini, dan kristal ajaib putih tersebar di tanah seperti kubis. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada cahaya pedang berdarah dan Jenderal Ibel Bintang 1. Bahkan wajah Mu Feng menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pedang yang bisa membasmi ahli seni bela diri Bintang 1 biasa akan dihadang oleh Jenderal Ibel Bintang 1 dengan tinjunya. Bisakah kamu menahannya? Melihat pemandangan ini, cibiran muncul dari sudut mulut Mu Feng, dan kekuatan jiwanya melonjak, mengembun menjadi tombak jiwa yang panjangnya lebih dari 10 kaki, dan kemudian meraung ke arah Jenderal Ibel Bintang 1, dan dalam sekejap, seketika terjadi ledakan. Masuki pikiran Jenderal Ibel Bintang 1. Tepat ketika tombak jiwa meledak ke dalam pikiran Jenderal Ibel Bintang 1,
mata Jenderal Ibel Bintang 1 itu tiba-tiba membeku, dan kekuatan di tubuhnya sepertinya sedikit melemah. Dan kekuatan yang melemah inilah yang seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Saat cahaya pedang berwarna merah darah meraung, Jenderal Ibel Bintang 1 tidak dapat lagi menahan kekuatan mengerikan di atas cahaya pedang berwarna merah darah, dan miliknya, tubuh tiba-tiba meledak. Datang dan berubah menjadi kabut hitam. Kristal ajaib putih yang sangat besar membentuk busur dan jatuh ke telapak tangan Mu Feng. Pada saat yang sama, kata dua perlahan muncul pada tanda pembasmi Ibel di dahi Mu Feng. Segel pembasmi Ibel level 2. Ledakan. Jenderal Ibel Bintang 1 meledak menjadi bola kabut hitam di bawah pedang Mu Feng, dan kristal ajaib putih ditembakkan dan jatuh ke telapak tangan Mu Feng. Ketika kristal ajaib putih jatuh ke telapak tangan Mu Feng, Ibel lainnya, seolah-olah menjadi gila, meninggalkan Xiang Guangming, Ling Xuanger dan lainnya, dan bergegas menuju Mu Feng. Mu Feng memperhatikan sesuatu yang aneh pada Ibel itu, lalu melirik kristal ajaib putih di tangannya, berpikir sejenak, dan mengungkapkan senyuman kesadaran di bibirnya. Apakah kamu di sini untuk itu? Mu Feng berkata sambil tersenyum, dan perlahan mengulurkan telapak tangan yang memegang kristal ajaib putih. Saat energi yang dalam melonjak, terjadi ledakan, dan kristal ajaib Jenderal Ibel Bintang 1 meledak, dan kristal Ibel itu meledak dan energi agung dalam kristal juga diserap ke dalam tubuh Mu Feng. Ketika kristal ajaib Jenderal Ibel Bintang 1 diledakkan oleh Mu Feng, Ibel yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan jeritan melengking. Napas mereka langsung menjadi lamban, dan kemudian mereka mundur seperti air pasang, dalam 10 napas, menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan kristal ajaib putih di mana-mana tanah. Mu Feng tersenyum. Seharusnya mirip dengan apa yang dia duga. Jenderal Ibel Bintang 1 menanam benda-benda yang mirip dengan tanda jiwa di tubuh Ibel lain, dan pusat yang mengendalikan benda-benda ini adalah kristal ajaib Jenderal Ibel Bintang 1. Ibel-Ibel ini menjadi gila dan sangat ingin merebut kembali kristal ajaib itu dari tangan Mu Feng. Panggilan. Ketika dia melihat Ibel itu mundur, Mu Feng juga menghela nafas lega. Tiba-tiba dia menemukan bahwa lingkungan sekitarnya menjadi sedikit sunyi. Dia melihat ke arah Xiang Guangming, Qin Sun dan yang lainnya, dan menemukan bahwa Xiang Guangming dan yang lainnya semuanya sedang melihat padanya dengan tatapan kosong. Ada ekspresi keterkejutan yang mendalam di matanya sendiri. Terutama Xiang Guangming, melihat pemandangan ini, mulutnya terbuka lebar dan sulit untuk menutupnya. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa memblokir Jenderal Ibel Bintang 1. Mu Feng mampu membasmi Jenderal Ibel Bintang 1. Dengan kata lain, dia juga memiliki kekuatan untuk basmi diri. Beberapa hari yang lalu, Mu Feng dan dia bekerja sama untuk mengalahkan Jenderal Ibel Bintang 1 beberapa hari. Mu Feng mampu membasmi Jenderal Ibel Bintang 1 dengan kekuatannya sendiri. Kecepatan peningkatan kekuatannya sungguh mencengangkan. Kamu pasti sudah cukup melihatnya, mari kita bersihkan medan perang bersama-sama. Melihat Xiang Guangming dan yang lainnya tampak tercengang, Mu Feng juga berkata tanpa daya. Mendengar ini, Xiang Guangming dan yang lainnya pulih dari keterkejutannya seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi, dan kemudian mulai membersihkan medan perang bersama. Ada banyak kristal ajaib putih yang tersebar di tanah, dan kristal ajaib ini mengandung energi murni, yang sangat bermanfaat bagi latihan para pejuang. Oleh karena itu, Xiang Guangming dan yang lainnya tidak membuang-buang uang, dan mengumpulkannya satu persatu. Setiap orang dapat memiliki 1 atau 200 yuan di tangan mereka. Setelah serangan Ibel ini, jumlah Ibel yang dibasmi oleh kebanyakan orang mencapai 100, sehingga tanda pembasmi Ibel di dahi mereka juga menunjukkan kata, yang juga melambangkan segel pembasmi Ibel mereka telah mencapai level pertama. Segel pembasmi Ibel tingkat. Dalam serangan Ibel ini, kecuali 2 murid Xiang Guangming yang menderita luka ringan, tidak ada orang lain yang terluka. Tapi ketika mereka melihat Mu Feng, yang masih lincah dan energi, semua orang memasang ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Itu tidak bisa dibandingkan dengan orang mesum. Setelah membersihkan medan perang, Mu Feng dan yang lainnya kembali ke kamp. Setelah istirahat sejenak, Mu Feng juga mengeluarkan tablet batu hitam dan melihat ketiga titik cahaya di tablet batu hitam. Perjalanan selanjutnya seharusnya lebih lancar, dan Xiao Qingmu serta Cao He seharusnya belum jatuh ke tangan aliansi 9 sekte. Mu Feng merenung sedikit dan berkata, sekarang 3 titik cahaya pada tablet batu hitam masih berada pada jarak tertentu satu sama lain. Jika Xiao Qingmu dan Cao He jatuh ke tangan aliansi 9 sekte, maka ketiga titik cahaya ini akan muncul di tempat yang sama. Xiao Qingmu dan Cao He punya beberapa trik di balik baju mereka. Xiang Guangming melihat jarak antara 3 titik cahaya dan sedikit terkejut. Dia hampir dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Wei Gu, tapi Xiao Qingmu dan Cao He melakukannya belum jatuh. Di tangan aliansi Zhou, kalian pasti tahu kalau di antara tim aliansi Zhou yang mengejar kedua pria itu, konon ada orang kuat yang bahkan lebih kuat dari Wei Gu. Lihat, ketiga titik cahaya ini belum bergerak.
Jelas mereka tidak berani bergerak di malam hari, kata Mu Feng sambil melihat ketiga titik cahaya yang tidak bergerak di tablet batu hitam. Xiang Guangming mengangguk. Mereka diganggu oleh setan. Saya yakin Xiao Qingmu, Cao He dan aliansi 9 sekte tidak dapat menghindarinya. Mu Feng, maksudmu kita bergegas ke sana semalaman? Ling Xuanger memiliki pikiran yang bijaksana dan segera menebak apa yang dipikirkan Mu Feng. Mu Feng mengangguk dan berkata hanya itu yang bisa kita lakukan, jika tidak, akan sulit bagi kita untuk menemukan Xiao Qingmu dan Cao He di hadapan aliansi 9 sekte. Bukankah ini terlalu berbahaya? Xiang Guangming ragu-ragu sejenak. Meskipun mereka mengalahkan serangan Ibel, masih ada banyak bahaya jika mereka ingin melakukan perjalanan di malam hari. Ada Ibel dan monster yang tak terhitung jumlahnya, dan seseorang mungkin berada dalam bahaya jika tidak berhati-hati. Kekayaan dicari dalam bahaya. Jika aliansi 9 sekte menemukan Xiao Qingmu dan Cao He sebelum kita, maka kita tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan aliansi 9 sekte, dan Rerun Dewa Wu Zun harus diserahkan. Mu Feng berkata dengan suara yang dalam. Xiang Guangming, Ling Xuanger dan yang lainnya semuanya mengangguk. Jelas sekali bahwa kata-kata Mu Feng telah menyentuh hati mereka. Saudaramu, kami mendengarkanmu, kata Xiang Guangming. Oke, ini belum terlambat. Ayo berangkat sekarang dan berhati-hati di sepanjang jalan. Seharusnya tidak ada masalah besar. Mu Feng berdiri dan sosoknya bergerak. Dialah yang pertama bergegas keluar, menuju Guangming, Ling Xuanger dan yang lainnya mengikuti dari belakang, dan sekelompok orang menghilang di malam yang luas. Di sudut tersembunyi pegunungan 10.000 setan, Xiao Qingmu mengeluarkan tablet batu hitam dan melihat titik cahaya di tablet batu hitam itu. Saudara Qingmu, ada apa? Kata seorang murid dari Sekte Qingmu. Ada titik terang mendekati kita. Xiao Qingmu berkata dengan suara yang dalam. Murid dari Sekte Qingmu di samping juga dengan cepat datang, dan tentu saja mereka melihat titik cahaya di tablet batu hitam bergerak cepat menuju ke arah mereka. Melihat titik cahaya itu pasti tablet batu hitam yang dipegang Xiang Guangming. Aku tidak tahu apakah itu Xiang Guangming atau aliansi 9 sekte sekarang. Xiao Qingmu menghela nafas pelan dan berkata. Saudara Qingmu, apakah maksudmu tablet batu hitam di tangan Xiang Guangming telah jatuh ke tangan aliansi 9 sekte? Xiao Qingmu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika ini masalahnya, itu akan sangat buruk. Sekarang mereka dikejar oleh 3 tim aliansi 9 sekte lainnya yang mengejar sisi baiknya bebas untuk menghadapinya. Saya khawatir situasi saya akan menjadi semakin sulit. Apakah itu Xiang Guangming atau aliansi 9 sekte? Mereka bepergian sepanjang malam, apakah mereka mencari kematian? Semua orang tahu betapa menakutkannya alam Ibel Baizan di malam hari, dan tingkat bahaya di pegunungan 10.000 Ibel di malam hari telah meningkat beberapa kali lipat. Kebanyakan orang menemukan tempat untuk bersembunyi di malam hari sepanjang malam, belum lagi masih di pegunungan 10.000 setan. Aku juga tidak tahu. Xiao Qingmu juga menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Cao He dan yang lainnya juga bingung. Dengan pengejaran aliansi 9 sekte, para murid dari sekte yang berafiliasi dengan Istana Anmi, takut mereka akan menyakiti Ciyu, telah pergi. Untungnya bagi keenam murid Gong, Cao He sangat berpengetahuan dalam pelacakan dan pelacakan balik, sehingga mereka tidak diambil alih oleh aliansi 9 sekte. Namun, Cao He masih melihat dengan sungguh-sungguh ke titik cahaya yang paling dekat dengannya. Titik cahaya itu adalah 3 tim dari aliansi 9 sekte yang memegang tablet batu hitam lainnya, dan orang ini dikatakan sebagai orang kuat yang telah memperoleh segel pembasmi Ibel tingkat kedua, dia bukanlah orang yang bisa ditandingi oleh Cao He. Di tempat lain di pegunungan 10.000 Ibel, seorang pria berjubah hitam memegang tablet batu hitam dan melihat ketiga titik cahaya di tablet batu hitam dengan ekspresi serius. Tanda pembasmi Ibel hitam di dahinya muncul kata yang mencolok, dan murid aliansi 9 sekte di sampingnya semua tahu bahwa 2 jenderal Ibel bintang 1 telah mati di bawah pedangnya. Pria berjubah hitam melihat ke tablet batu hitam, dan ada titik cahaya yang bergerak cepat di atasnya. Bos, menurutmu titik cahaya ini adalah Wei Gu dan yang lainnya? Seorang pria berpakaian abu-abu dan putih berkata dengan lembut di sampingnya. Ada cahaya menyeramkan di matanya, seperti ular berbisa, dan auranya yang kuat terlihat bahwa dia adalah ahli seni bela diri bintang 1. Tidak mungkin, Wei Gu dan yang lainnya tidak punya nyali untuk bepergian di malam hari. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Bos, apakah menurutmu Wei Gu dan yang lainnya tidak berhasil, atau mereka masih mati? Pria berpakaian abu-abu putih itu berkata dengan kaget. Kei Gu dan yang lainnya mungkin baru saja meleset. Di area ini, seharusnya tidak ada tim yang bisa melahap Wei Gu, Dong Zi, Cui Zong, dan lainnya sekaligus. Di belakang pria berjubah hitam,
seorang abu-abu pria-pria berpakaian itu berbisik, dia sebenarnya adalah master seni bela diri bintang 1. Ya, Wei Gu dan yang lainnya pasti gagal. Menurut tebakanku, seharusnya ada tim yang ingin mengintegrasikan 3 tim Xiang Guangming, Xiao Qingmu dan Cao He untuk menghadapi kita, dengan sungguh-sungguh. Tim mana yang begitu buta sehingga mereka benar-benar ingin berurusan dengan aliansi 9 sekte kita? Pria berpakaian abu-abu dan putih itu mengubah wajahnya sedikit dan berkata dengan dingin. Tidak peduli siapa yang menyinggung aliansi 9 sekte kita, dia harus membayar harga yang sesuai. Besok, kita harus mengalahkan Cao He terlebih dahulu. Ya, bos. Pria berbaju abu-abu dan pria berbaju abu-abu menjawab serempak. Ratusan pertempuran di alam Ibel. Langit yang gelap memberikan perasaan depresi yang ekstrim dan membuat orang merasa marah tanpa alasan. Di pegunungan 10.000 setan yang agak sepi, tiba-tiba terdengar suara angin kencang, dan di kejauhan, puluhan sosok terlihat melintas seperti aliran cahaya. Sosok-sosok ini sangat cepat, dan gelombang aura yang kuat terpancar dari tubuh mereka, meninggalkan jejak samar di langit. Selusin orang ini adalah Mu Feng, Xiang Guangming dan lainnya yang melakukan perjalanan sepanjang malam. Waktu hampir habis, dan Mu Feng serta yang lainnya hampir tidak berhenti. Sepanjang jalan, kecuali untuk memperlambat jika diperlukan untuk berjaga-jaga dari Ibel dan monster, di sisa waktu, mereka mendorong kecepatan mereka hingga ekstrim. Saudaramu, seberapa jauh kita dari mereka? Xiang Guangming mengikuti di belakang Mu Feng. Dia melirik ke arah pegunungan 10.000 Ibel di depannya dan bertanya dengan suara rendah. Mu Feng mengeluarkan tablet batu hitam itu, melihatnya, dan berkata, seharusnya tidak jauh. Dengan kecepatan kami, mungkin sekitar setengah jam. Namun, ketika Mu Feng berbicara, Xiang Guangming memperhatikan alis Mu Feng sedikit mengernyit dan bertanya, ada apa? Lihat titik cahaya yang kita dekati, tiba-tiba berhenti bergerak. Mu Feng menunjuk ke titik cahaya di tablet batu hitam yang mereka tuju dan berkata. Maksudmu mereka telah diambil alih oleh pasukan aliansi 9 sekte. Wajah Xiang Guangming sedikit berubah dan dia berkata. Mu Feng mengangguk, lalu menunjuk kedua titik cahaya lainnya dan berkata, jarak antara dua titik cahaya lainnya hampir sama. Kecuali titik cahaya yang mereka dekati tiba-tiba berhenti bergerak, dua titik cahaya lainnya berada pada jarak yang sama. Tiba-tiba menyusut hingga jarak yang hampir tumpang tindih, ini juga menunjukkan bahwa Xiao Qingmu dan Cao He telah ditangkap oleh tim aliansi 9 sekte. Apa yang harus kita lakukan? Wajah Xiang Guangming tampak sedikit jelek. Jika aliansi 9 sekte menemukan Xiao Qingmu, Cao He dan yang lainnya sebelum mereka, maka semua yang telah mereka lakukan sekarang akan hilang. Semuanya sia-sia. Percepat dengan seluruh kekuatanmu, kita harus tiba sebelum aliansi 9 sekte mendapatkannya. Mu Feng berteriak dengan suara yang dalam. Kecepatan kelompok meningkat lagi, mendorong hingga ekstrim. Di tempat yang agak kosong di pegunungan 10.000 Ibel, Xiao Qingmu dan 5 murid sekte Qingmu lainnya memandang dengan muram ketiga tim di depan mereka, dengan rasa dingin di mata mereka. Di seberang mereka, ada 3 tim berdiri, dan di depan masing-masing tim berdiri seorang ahli seni bela diri bintang 1. Dia memandang Xiao Qingmu dan yang lainnya dengan bercanda, dengan penampilan seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Salah satu dari mereka, seorang pria kurus berpakaian putih, melipat tangan di depan dada dan ekspresi sinis di sudut mulutnya. Xiao Qingmu, apa menurutmu kamu masih bisa lari sekarang? Xiao Qingmu melirik ke titik cahaya pada tablet batu hitam di tangannya, yang sudah sangat dekat dengannya, dan kemudian meletakkan tablet batu hitam itu ke dalam batu kosong, bergumam di dalam hatinya saudara Guangming, jangan biarkan aku turun. Aku berani bertaruh padamu segenggam, titik terang ini tetaplah kamu, bukan aliansi 9 sekte. Bai Chang, apakah kamu berani melawanku sendirian? Jika kamu menang, aku akan menawarkan tablet batu itu dengan kedua tangan. Jika kamu kalah, biarkan aku pergi, teriak Xiao Qingmu tiba-tiba. Haha, mendengar ini, pria berbaju putih itu tertawa. Ada sedikit ejekan dalam senyumannya. Xiao Qingmu, menurutmu aku, Bai Chang, bodoh. Mengapa aku harus bertarung denganmu sendirian? Sekarang kita memiliki 3 master seni bela diri bintang 1 di sini, dan kamu adalah satu-satunya di timmu. Aku menyarankanmu untuk melakukannya patuhlah. Keluarlah dari tugu batu itu. Di mataku, kamu hanyalah orang bodoh. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Aku tidak akan pernah berbicara omong kosong di sini. Xiao Qingmu berkata dengan dingin, dengan nada sarkasme yang kuat. Anda, Bai Chang berteriak dengan marah, belum terlambat untuk menangkapmu sekarang. Di depan 2 tim di samping pria berbaju putih, masing-masing ada pria kekar berjaket pendek dan pria botak. Budidaya keduanya berada pada level master seni bela diri bintang 1 aura, masih lebih lemah dari Bai Chang. Benarkah?
Menurutku sudah terlambat bagimu untuk mengambil tindakan sekarang. Sebuah suara samar terdengar, menarik perhatian semua orang. Wei Hao, Bai Chang berteriak dengan tegas, kamu berani ikut campur dalam urusan aliansi 9 sekte kami, apakah kamu lelah hidup? Bagaimana aliansi 9 sekte bisa begitu sombong? Suara itu menjadi semakin jelas, dan di hadapan Bai Chang dan yang lainnya, selusin sosok perlahan muncul, dipimpin oleh Mu Feng dan Xiang Guangming. Qingchang Mansion. Bai Chang melihat lambang di dada Mu Feng, lalu menoleh untuk melihat sosok Xiang Guangming. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan kaget, Xiang Guangming, kenapa kamu ada di sini? Mungkinkah Wei Gu sudah diurus olehmu? Menurut idenya, Xiang Guangming ini seharusnya jatuh ke tangan Wei Gu, atau dikejar oleh Wei Gu seperti guk-guk tersesat, dan tidak boleh muncul di sini dengan tenang, kecuali mereka membasmi Wei Gu dan yang lainnya. Segera, Bai Chang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kekuatanmu, kamu masih tidak dapat membasmi Wei Gu dan yang lainnya. Kamu pasti menggunakan beberapa cara untuk menyingkirkan Wei Gu dan kemudian muncul di sini. Tapi tidak apa-apa, aku akan melakukannya menyatukan kalian. Menangkapnya dan mengirimkannya ke bos adalah pencapaian yang luar biasa. Bai Chang menyadari bahwa termasuk Xiang Guangming, pihak lain hanya memiliki 2 master seni bela diri bintang 1, Xiang Guangming dan Xiao Qingmu, dan pihaknya sendiri memiliki 3 master seni bela diri bintang 1 menang. Namun, ketika Bai Chang melihat tanda pembasmian ibel di dahi Mu Feng, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Pria kekar bermantel pendek dan pria botak di samping juga memperhatikan hal ini, dan mata mereka penuh kejutan. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa murid istana Qingchang yang berada di puncak alam Xiaoyao akan memiliki segel pembasmi ibel tingkat 2 seperti bos mereka. Nak, kenapa kamu memiliki segel pembasmi ibel tingkat 2? Bai Chang berkata dengan tidak percaya. Dia bahkan curiga bahwa Mu Feng sangat beruntung karena dia kebetulan bertemu dengan Jenderal Ibel Bintang 1 yang terluka parah. Setelah membasmi Jenderal Ibel Bintang 1 yang terluka parah, dia memiliki segel pembantaian ibel tingkat kedua. Anda harus tahu bahwa bahkan dia masih tidak yakin untuk membasmi Jenderal Ibel Bintang 1 sendirian. Haha, bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang berada di puncak alam Xiaoyao bisa membasmi Jenderal Ibel Bintang 1? Dia pasti sangat beruntung. Pria kekar berjaket pendek berkata dengan suara yang dalam. Pikirannya jelas mirip dengan Bai Chang. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan muncul di samping Mu Feng dalam sekejap menuju Mu Feng. Pria kekar bermantel pendek tiba-tiba mengambil tindakan, berharap memanfaatkan pijakan Xiang Guangming dan yang lainnya yang tidak stabil dan tertangkap basah untuk memberi mereka pukulan. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, udara di depan pria kekar bermantel pendek itu meledak. Dia juga menyeringai. Dengan kekuatan seni bela diri bintang 1, pukulan ini cukup untuk meledakkan master manapun di puncak alam Xiaoyao. Namun saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk, karena dia melihat Mu Feng melipat tinjunya di dada dan menatapnya sambil bercanda, sementara Xiang Guangming di samping tidak berniat mengambil tindakan. Tepat ketika pria kekar berjaket pendek itu sangat bingung, sosok hitam tiba-tiba muncul di belakang Mu Feng. Dengan kecepatan kilat, dia meninju, mengejutkan pria kekar berjaket pendek itu. Ledakan, sosok hitam dan pria kekar bermantel pendek saling berguncang dengan keras, dan gelombang kekuatan yang dahsyat meledak, merobek udara di sekitarnya. Puff! Pria kekar bermantel pendek tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan, yang muncul dari sosok hitam itu, dan kemudian mengalir ke tubuhnya. Guncangan itu menyebabkan tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan energi dan darah, dan tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah muncrat dengan liar. Saat dia keluar, sosoknya juga terbang terbalik. Ledakan, pria kuat bermantel pendek terbang terbalik, dan kemudian menghantam tanah hutan pegunungan dengan keras, menciptakan lubang besar, seteguk darah lagi muncrat, dan auranya tiba-tiba menjadi sangat lemah itu. Kerusakan parah. Boneka mayat, Bai Chang dan pria botak itu memandangi sosok hitam kurus itu dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ketika boneka mayat ini muncul, seluruh situasi langsung terbalik. Menambahkan boneka mayat yang setara dengan master seni bela diri bintang 1 ke Guangming dan Xiao Qingmu, pihak lain juga memiliki 3 master seni bela diri bintang 1 dalam sekejap, dan meskipun kami juga memiliki 3 master seni bela diri bintang 1 di pihak kami, pria kuat berjaket pendek telah terluka parah oleh boneka mayat, dan jelas bahwa dia telah kehilangan efektivitas tempurnya untuk sementara waktu. Metode yang bagus sekali. Pantas saja kamu bisa memiliki segel pembasmi ibel 2 tingkat. Ternyata kamu memiliki boneka mayat yang sebanding dengan sekte seni bela diri bintang 1. Apakah murid-murid rumah Qingchang sekarang hanya mengandalkan kekuatan luar? Bai Chang berkata dengan dingin, berpikir dalam benaknya. Mereka sudah berputar dengan cepat, mempertimbangkan apakah akan mundur atau menunda, menunggu bala bantuan. Haha, apakah kamu masih ingin datang dan merasakan kekuatanku?
Mu Feng berkata sambil tersenyum tipis, dan benar-benar melangkah maju dan memasukkan mayat itu ke dalam batu kosong. Siapa di antara kalian yang naik? Mu Feng menunjuk ke arah Bai Chang dan pria botak di sampingnya, dan berkata dengan santai, dengan sendewa sarkasme di sudut mulutnya. Nak, kamu sedang mencari kematian. Melihat kesombongan Mu Feng, lelaki botak itu pun geram. Jika itu boneka mayat, ia akan sedikit lebih takut. Tanpa diduga, Mu Feng berani menerima boneka mayat itu dan menonjol sendirian. Nak, pergilah ke neraka. Pria botak itu bergerak dan tiba di depan Mu Feng dalam sekejap. Dia mengepalkan jari-jarinya dan kemudian meninju dengan keras. Dengan satu pukulan, pria botak itu sudah membayangkan bahwa Mu Feng diledakkan menjadi bola kabut darah olehnya, dan seperti bosnya, dia juga memiliki segel pembasmi ibel tingkat kedua. Dari sudut matanya, pria botak itu melihat bahwa Xiang Guangming dan Xiao Qingmu masih belum berniat mengambil tindakan. Namun meski begitu, pria botak itu menyadari ada yang tidak beres, namun dia tidak tahu apa yang salah. Ketika tinju pria botak itu hendak mengenai Mu Feng, dia akhirnya tahu ada yang tidak beres, karena dia menemukan bahwa mata Xiang Guangming dan yang lainnya menatapnya dengan tatapan kasihan, seolah-olah mereka sedang menatapnya seperti nangui gemuk yang akan disembelih. Ledakan. Tiba-tiba, mata Mu Feng tiba-tiba menjadi tajam, dan energi dalam yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya, dan darah melonjak di permukaan tubuhnya, seketika membentuk pelindung darah yang tipis namun tampaknya tidak bisa dihancurkan, dan di dahinya, tanda darah muncul, dan di bawah tanda darah, ada tanda darah yang sangat jernih. Tubuh Blood Surah tingkat pertama. Saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang, Mu Feng meninju dan mengguncang pria botak itu dengan keras. Seolah sejarah terulang kembali, riak angin kencang menyapu, mengoyak udara di sekitarnya. Pria botak itu tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak terlukiskan meletus dari tubuh Mu Feng. Menyerang tubuh di sepanjang tinjunya. Puff! Bai Chang dan murid-murid lain dari aliansi 9 sekte merasa ngeri melihat pria botak itu menyemburkan seteguk darah, dan sosoknya terlempar ke belakang, menciptakan kawah besar di sebelah pria kuat bermantel pendek ekstrim, dan dia jelas juga mengalami kerusakan parah. Jika mereka tidak melihat bahwa pria tegap bermantel pendek dan pria botak adalah dua orang yang berbeda, Xiang Guangming, Xiao Qingmu dan yang lainnya akan mengira bahwa sejarah sedang terulang kembali. Melihat pria botak dengan nafas lemah dan muntah darah, hati Bai Chang menegang dan dia menatap Mu Feng. Baru sekarang dia mengerti bahwa murid King Chang Mansion di depannya baru mencapai puncak alam Xiao Yao, selalu berpura-pura menjadi nangui dan memakan harimau. Apakah kamu ingin mencobanya juga? Kata Mu Feng sambil tersenyum tipis. Kamu, wajah Bai Chang menjadi sangat jelek. Pihak lain memiliki Xiao Qingmu, Xiang Guangming, dan boneka mayat yang sebanding dengan ahli seni bela diri bintang 1. Sekarang ada Mu Feng lain dengan kekuatan tak terduga, yang jauh melampaui kemampuannya. Kalian kejam, aku akan mengaku kalah kali ini. Ekspresi Bai Chang sedikit berubah, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Tiba-tiba beberapa murid dari aliansi 9 sekte bergegas keluar. Dia membantu pria kekar bermantel pendek dan pria botak itu berdiri, dan ingin mengikuti Bai Chang pergi. Berhenti, Mu Feng berkata perlahan apakah aku menyuruhmu pergi. Mendengar ini, wajah Bai Chang berubah drastis, dan dia berteriak mungkinkah kamu ingin mengusir kami semua? Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam gila dari aliansi 9 sekte? Mu Feng melirik tablet batu hitam di tangannya dan menemukan bahwa titik cahaya Chao He benar-benar tumpang tindih dengan titik cahaya lain dari aliansi 9 sekte. Dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya, mengetahui bahwa Chao He telah jatuh ke tangan mereka. Kamu tidak bisa pergi, tapi selama kamu bekerja sama dengan patuh, kami tidak akan mempersulitmu, kata Mu Feng dengan tenang. Jangan pernah memikirkannya, Bai Chang berteriak dengan suara yang dalam, dan gelombang energi yang sangat kuat menyapu. Kekuatan seorang master seni bela diri bintang 1 tidak diragukan lagi terungkap, dan dia memiliki potensi untuk bertarung sampai mati. Dari segi kekuatan, di antara aliansi 9 sekte, kekuatan Bai Chang dinilai cukup bagus, menduduki peringkat kelima. Ia jauh lebih baik dari pria kekar berjaket pendek dan pria botak di satu sisi, serta Dong Zi dan Cui Zong. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Siapapun dari kami di sini yang bisa mengalahkanmu. Mu Feng tersenyum ringan dan berkata, Suang Er, aku serahkan orang ini padamu. Oke, Ling Suang Er mengangguk, mengetahui bahwa Mu Feng ingin memanfaatkan kesempatan ini. Biarkan dia mengumpulkan beberapa pengalaman praktis. Meskipun kekuatan Ling Suang Er tidak jauh lebih lemah dari Mu Feng sekarang, satu-satunya kekurangannya adalah pengalaman bertarung yang sebenarnya dan pengalaman bertarung dengan master. Melihat Ling Suang Er berdiri, hidung Bai Chang hampir berkerut karena marah. Karena dia menemukan tingkat kultivasi Ling Suang Er ini. Hanya ada tingkat puncak Dzogchen di tahap tengah alam Xiao Yao.
Gadis bau yang berada di puncak Dzogchen di tahap tengah alam bahagia bahkan tidak perlu memakai sepatuku. Dia masih ingin berurusan denganku, bermimpi saja. Wajahnya. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, ekspresi wajahnya mengeras, karena dia melihat saat jari giok Ling Xuang keluar dengan ringan, tanda jiwa tersebar seperti kepingan salju, dan aura jiwa yang sangat kuat menyebar. Sekte Jiwa Bintang 1. Bai Chang tidak pernah berpikir bahwa gadis lemah di depannya, yang budidayanya hanya berada di puncak kesempurnaan agung di tahap tengah alam Xiaoyao, sebenarnya akan menjadi Sekte Jiwa Bintang 1 yang kuat, dan juga master formasi dari jiwanya yang kental. Jumlah segel harusnya cukup tinggi di atas level formasi-formasi. Jari giok Ling Xuang diketuk, dan segel jiwa berjadewa satu demi satu. Kekuatan jiwa yang kuat tersapu dengan gila-gilaan, dan segel kuno dan tidak jelas juga digunakan. Di belakang Ling Xuang pemandangan berubah, sisi kiri berubah menjadi langit hitam berbintang yang luas, dan sisi kanan berubah menjadi medan api merah yang tak berujung. Di langit berbintang hitam yang luas itu, terdapat bintang-bintang yang berkelap-kelip, dan setiap bintang mengandung energi yang sangat menakjubkan. Seekor harimau putih besar dengan ukuran lebih dari ratusan kaki dengan cepat terkondensasi dari bintang-bintang tersebut. Dan di domain api merah yang tak ada habisnya, lampu merah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari domain api merah, terjalin dan samar-samar membentuk sosok besar yang kabur. Saat sosok kabur ini muncul, udara di sekitarnya berubah, dan panas sekali hingga seolah mampu melelehkan segalanya. Gelombang api yang menakjubkan menyapu, dan sosok buram itu perlahan menjadi jelas. Ternyata itu adalah Suzaku berukuran 1000 kaki. Kekuatan jiwa yang agung meraung keluar dari tubuh Ling Xuang dan kemudian mengalir ke harimau putih besar dan Qianzhang Suzaku, menyebabkan fluktuasi menakjubkan yang dipancarkan oleh keduanya menjadi semakin ganas dan menakutkan. Mengaum, harimau putih besar dengan kaki di atas bintang, dengan aura yang memandang rendah dunia, mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, mengguncang langit dan bumi. Bah! Teriakan yang sangat kuno datang dari Qianzhang Suzaku. Qianzhang Suzaku mengepakkan sayapnya dengan lembut, menutupi langit dan matahari, dan suaranya sangat menakutkan. Melihat dua serangan besar itu, apakah itu Bai Chang, Xiang Guangming, Xiao Qingmu dan lainnya, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat serangan Ling Xuang yang sebenarnya, dan sekarang mereka telah melihatnya. Saya berharap serangan yang dilancarkan Ling Xuang akan sangat menakutkan. 4 gajah menganugerahkan formasi dewa, macan putih mengaum ke langit. 4 gajah menganugerahkan formasi dewa, Suzaku mengalahkan matahari. Suara halus dan merdu bergema di langit. Segera, teknik penyegelan Ling Xuang berubah dan dia tiba-tiba menunjuk ke arah Bai Chang. Boom! Dengan jari Ling Xuang harimau putih besar dan burung merah sepanjang 1000 kaki terbang hampir pada waktu yang bersamaan. Ketika harimau putih besar dan burung merah sepanjang 1000 kaki terbang, suara dentuman sonik rendah terdengar tanpa henti. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah seluruh hutan pegunungan, dan kemudian menyebar ke kejauhan dengan sangat cepat kecepatan. Dan pergi. Semua mata tertuju pada dua serangan mengejutkan di udara, dengan keterkejutan yang dalam di mata mereka. Mereka jelas tidak dapat membayangkan bahwa seorang gadis yang terlihat sangat lemah benar-benar dapat melakukan dua serangan mengerikan tersebut pada saat yang bersamaan. Dalam menghadapi dua serangan ini, bahkan Master Seni Bela Diri Bintang 1 biasa hanya bisa menghindari keunggulan untuk sementara. Formasi 4 simbol dewa yang dianugerahkan adalah salah satu keahlian khusus Penatua Tantai Kiaur saat Ling Xuang dipromosikan menjadi Sekte Jiwa Bintang 1, kekuatannya benar-benar terungkap. Wajah Bai Chang menjadi gelap. Dia bukan orang biasa, jadi dia tidak akan ditangkap tanpa ampun. Tatapan tajam melintas di matanya, dan energi hitam dari tubuhnya melonjak, dan teriakan tajam tiba-tiba keluar. Perisai cahaya langit. Saat teriakan tajam Bai Chang jatuh, energi dalam di tubuhnya langsung mengembun menjadi perisai cahaya tebal berukuran puluhan kaki di depannya. Riak muncul di perisai cahaya, menampakkan semacam perasaan yang sangat kokoh. Ledakan. Pada saat yang sama, harimau putih besar dan Suzaku yang panjangnya 1000 kaki akhirnya tiba, menghantam perisai energi misterius yang dipadatkan oleh Bai Chang dengan keras. Suara hantaman pelan terdengar, dan seluruh dunia tampak bergetar tiba-tiba. Mata semua orang sedikit menyipit, dan mereka melihat ke arah topeng energi misterius yang dipadatkan oleh Bai Chang. Mereka melihat retakan besar muncul di permukaan topeng, dan kemudian dengan semacam menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Retak, klik, klik. Suara ledakan tipis terus terdengar dari topeng kekuatan misterius, dan segera, permukaan topeng kekuatan misterius itu ditutupi dengan retakan padat. Bang! Ketika retakan menutupi seluruh permukaan topeng energi hitam, topeng kekuatan hitam tidak dapat lagi menahan serangan formasi Ling Xuang Itu meledak dengan keras dan berubah menjadi titik cahaya di seluruh langit, tersebar ke bawah. Segera setelah topeng energi hitam rusak,
Sosok Bai Chang terlihat tanpa menutupi serangan formasi Ling Xuanger. Jangan basmi dia, kata Mu Feng dari samping. Mendengar ini, Ling Xuanger mengangguk dan diam-diam menyimpan kekuatannya, tetapi dua serangan formasi masih menghantam tubuh Bai Chang dengan keras. Puff! Wajah Bai Chang langsung menjadi pucat, dan seteguk darah muncrat. Tubuhnya terbang lebih dari 100 kaki, dan kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh tempat itu sunyi. Meskipun Xiang Guangming dan Xiao Qingmu mengetahui bahwa Ling Xuanger memiliki kemampuan bertarung yang baik, jika tidak, dia tidak akan menduduki peringkat kelima di Monumen Pembantaian Ibel, namun mereka tetap terkesima saat melihat Ling Xuanger mengalahkan Bai Chang dengan bersih. Jika Mu Feng tidak memperingatkannya, Ling Xuanger hampir saja membasmi Bai Chang di tempat. Wajah Bai Chang pucat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan di tangan seorang gadis yang terlihat sangat lemah, dan itu akan menjadi kekalahan total dan cepat. Meski kekalahannya juga karena kecerobohannya, dia tetap tahu bahwa meski dalam pertarungan sungguhan, dia tidak akan menjadi lawan dari gadis lemah ini. Kamu harusnya yakin sekarang. Mu Feng tersenyum tipis, lalu berkata kepada Xiang Guangming dan Xiao Qingmu, saudara Guangming, saudara Qingmu, tolong ikat mereka. Itu adalah alat tawar-menawar untuk menyelamatkan saudara Chou He. Bagus. Xiang Guangming dan Xiao Qingmu juga menanggapi dengan senyuman, dan memimpin anak buah dan kuda mereka untuk mengikat Bai Chang dan yang lainnya dengan beberapa tali khusus. Bersambung. Kakakmu, terima kasih banyak kali ini. Setelah mengikat Bai Chang dan yang lainnya, Xiao Qingmu mengikuti Xiang Guangming menuju Mu Feng. Dia membalikkan telapak tangannya dan menyerahkan tablet batu hitam di tangannya kepada Mu Feng. Meskipun Xiao Qingmu tampak sedikit pendiam, dia adalah orang yang berpikiran cepat. Ketika dia melihat tablet batu hitam Xiang Guangming jatuh ke tangan Mu Feng, dan setelah Xiang Guangming mengingatkannya sedikit, dia setuju tanpa ragu untuk berbicara dengan Mu Feng dan yang lainnya. Bergabunglah. Faktanya, jika reputasi aliansi 9 sekte sedikit lebih baik, mungkin Xiao Qingmu, Xiang Guangming dan lainnya akan memilih untuk bekerja sama dengan aliansi 9 sekte. Saudara Aoki, sama-sama. Tanpa berpura-pura, Mu Feng mengambil tablet batu hitam dari tangan Xiao Qingmu dan menyatukan kedua tablet batu hitam itu ke dalam batu void. Saudaramu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xiang Guangming bertanya dengan suara rendah. Chou He telah jatuh ke tangan aliansi 9 sekte, yang berarti aliansi 9 sekte juga memiliki dua loh batu hitam di tangan mereka. Mereka ingin mendapatkan relik Wu Zun untuk mendapatkan informasi tersebut. Dua loh batu di tangan aliansi 9 sekte juga harus direnggut. Beristirahatlah di tempatmu sekarang dan tunggu orang-orang dari aliansi 9 sekte tiba. Mu Feng tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang, matanya penuh percaya diri. Namun, Mu Feng tidak begitu percaya diri. Menurut informasi dari Xiang Guangming dan lainnya, termasuk boneka tulang Wei Gu, ada 7 master seni bela diri bintang 1 di aliansi 9 sekte, dan pihak kami termasuk Ling Xuanger, Xiang Guangming, Xiao Qingmu dan Wayang 2, ditambah kata-katanya sendiri, ada juga 5 ahli bela diri bintang 1 yang sama sekali tidak takut dengan aliansi 9 sekte, belum lagi ada Qing Yu di tubuh Mu Feng. Jika tidak ada yang berhasil, dia masih menyandera Bai Chang dan yang lainnya. Dia tidak mempercayai apa yang disebut bos aliansi 9 sekte. Dia tidak akan peduli dengan hidup atau mati saudaranya. Melihat rasa percaya diri di wajah Mu Feng, Xiang Guangming dan Xiao Qingmu merasa sedikit tidak nyaman. Sedikit santai. Ayo kita pulih dulu. Mungkin akan ada pertempuran sengit nanti. Kata Mu Feng dengan tenang. Dia mengangguk pada Guangming dan Xiao Qingmu. Mereka masing-masing menemukan tempat datar dan mulai duduk dan memulihkan diri. Di bagian lain dari pegunungan 10.000 Ibel, pria berjubah hitam melihat kedua loh batu hitam di tangannya dengan tatapan suram. Di loh batu hitam itu, 2 titik cahaya lainnya benar-benar tumpang tindih. Di belakang laki-laki berjubah hitam, laki-laki berpakaian abu-abu dan laki-laki berpakaian abu-abu putih tidak berbicara, karena mereka berdua tahu bahwa 2 loh batu hitam lainnya seharusnya jatuh ke tim kuat lainnya. Di samping mereka berdua, Chou He dan 6 murid istana Anmi lainnya diikat erat dengan tali yang dibuat khusus. Bos, Bai Chang dan yang lainnya tidak akan dibasmi oleh Xiang Guangming, kan? Pria berpakaian abu-abu sedikit mengernyit dan berkata. Dia tahu betul bahwa jika Anda memasukkan tim Xiang Guangming dan Xiao Qingmu, ditambah tim misterius yang kuat itu, bukan tidak mungkin untuk memusnahkan Bai Chang dan yang lainnya. Mungkin tidak, tapi Bai Chang dan yang lainnya mungkin jatuh ke tangan mereka. Pria berjubah hitam berkata dengan ekspresi muram. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria berbaju abu-abu itu berbisik, titik cahaya di tablet batu hitam itu tidak bergerak. Sepertinya mereka menunggu kita lewat. Mari kita diam dulu dan menunggu Wei Gu dan yang lainnya kembali sebelum kita bisa membuat rencana jangka panjang. Pria berjubah hitam itu berkata perlahan, lalu menutup matanya. Tunggu dengan tenang.
Lingkungan sekitar menjadi sunyi, dan hanya sedikit nafas yang terdengar. Waktu berlalu dengan tenang, dan tiba-tiba puluhan suara tajam memecah angin terdengar dari kejauhan. Kaigu dan yang lainnya sudah kembali. Pria berjubah hitam tiba-tiba membuka matanya. Berkata perlahan. Mata semua orang juga melihat ke kejauhan. Hanya beberapa titik hitam yang muncul di langit di kejauhan. Sesaat kemudian, puluhan sosok bergegas mendekat. Itu mendarat di tempat pria berjubah hitam dan yang lainnya sedang beristirahat, dan seperti yang dia duga, sosok inilah yang pergi untuk menangkap Xiang Guangming dan yang lainnya. Bos, Wei Gu, Dongzi, Cui Zong dan yang lainnya jatuh di depan pria berjubah hitam itu. Mereka memandang pria berjubah hitam itu, mata mereka sedikit berkedip, dan mereka mengangkat tinju. Saya tidak menangkap Xiang Guangming, saya tidak mengambil tablet batu hitam itu. Pria berjubah hitam itu mengangguk sedikit, lalu berkata perlahan, suaranya yang dalam memiliki keagungan yang tak terlukiskan. Bos, kami awalnya menangkap Xiang Guangming, tapi kami gagal ketika kami membasmi murid-murid rumah Qingchang yang membela. Hah, seorang murid dari Qingchang Mansion. Pria berjubah hitam itu tampak terkejut, jelas tidak menyangka bahwa seorang murid dari Qingchang Mansion ikut campur dalam masalah ini. Apakah murid-murid rumah Qingchang lelah hidup dan berani ikut campur dalam urusan aliansi 9 sekte kita? Bos, kami akan membasmi mereka secara langsung dan membiarkan rumah Qingchang mencabut gelar sekte super mereka tahun ini, dengan pakaian abu-abu dan putih mendengar ini. Apa yang terjadi? Wei Gu, tolong jelaskan secara detail. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam tanpa melakukan gerakan apapun. Wei Gu mengangguk dan menceritakan semua yang terjadi hari itu. Dongzi dan Cui Zong juga mengisi beberapa poin plot yang hilang. Kamu mengatakan bahwa Kapten Tim Qingchang Mansion hanya memiliki kesempurnaan Dzogchen di puncak alam Xiaoyao. Setelah mendengar kata-kata Wei Gu, pria berjubah hitam itu memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Yah, meskipun dia hanya memiliki tingkat kultivasi Dzogchen di puncak alam Xiaoyao, kekuatannya sudah di atas milikku, dan dia juga memiliki boneka mayat di tangannya yang setara dengan ahli seni bela diri bintang 1, kata Gu. Kaigu, apakah kamu membicarakannya terlalu misterius? Pria berpakaian abu-abu itu bertanya. Bos, jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Dongzi dan Cui Zong. Mendengar ini, Dongzi dan Cui Zong mengangguk cepat seperti ayam mematuk nasi. Pria berjubah hitam merenung sejenak, mempercayai apa yang dikatakan Wei Gu. Dia percaya bahwa Wei Gu dan yang lainnya tidak akan berani menipunya. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya pria berbaju abu-abu. Karena pihak lain sedang menunggu kita untuk pergi, jika kita tidak pergi, kita akan kehilangan identitas kita. Ayo bersiap-siap dan pergi. Pria berjubah hitam itu berkata dengan ringan, tangan kirinya tidak bisa menahan diri bermain dengan jari di tangan kanannya. Siapapun yang mengenal pria berjubah hitam pasti tahu bahwa ini adalah kebiasaannya sebelum ingin membasmi seseorang. Saudara mudamu, apakah kita benar-benar harus menunggu di sini sampai mereka datang? Qin Sun bertanya dengan suara rendah, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Mu Feng mengangguk dan berkata sambil tersenyum tentu saja, jika tidak, apa yang kita lakukan di sini? Tetapi dengan kekuatan kita, bahkan jika kita menyelamatkan Cao He, kita tidak dapat merebut 2 loh batu hitam dari tangan mereka. Qin Sun bertanya dengan bingung. Haha, kenapa kamu ingin merampoknya? Kami ingin mereka mengeluarkannya dengan sukarela, kata Mu Feng sambil tersenyum tipis. Kata-kata Mu Feng membuat Qin Sun semakin bingung. Tepat ketika dia hendak berbicara, Mu Feng melambaikan tangannya dan berkata, Saudara senior Qin, jangan khawatir, saya punya cara. Setelah berbicara, Mu Feng membalik telapak tangannya dan mengeluarkan 2 loh batu hitam dari batu void. Dia memandangnya dengan ringan dan berkata, itu akan segera datang. Mendengar ini, semua orang juga melihat ke arah 2 loh batu hitam, dan melihat 2 titik cahaya yang hampir tumpang tindih, bergegas menuju ke sini dengan cepat. Kita hanya berjarak beberapa puluh mil. Saya khawatir kita akan sampai di sana sebentar lagi, kata Xiang Guangming dengan ekspresi gelap. Ekspresi setiap orang sedikit berubah, dan mereka masing-masing mengeluarkan senjata limbau mereka, energi yang dalam di tubuh mereka diaktifkan secara ekstrim, dan mereka melihat dengan waspada ke arah datangnya titik cahaya. Jangan gugup, simpan saja semua harta spiritual. Semuanya akan baik-baik saja. Melihat pemandangan ini, Mu Feng tersenyum ringan. Melihat ekspresi Mu Feng yang santai dan acuh tak acuh, hati semua orang yang tegang sedikit rileks, tapi masih ada ekspresi gugup di mata mereka. Anda harus tahu bahwa ada 6 tim di sisi berlawanan, termasuk 6 master bela diri bintang 1 dan boneka tulang yang setara dengan master bela diri bintang 1. Waktu berlalu dengan lambat, membuat semua orang merasa bahwa detik-detik terasa seperti bertahun-tahun.
Di kejauhan di langit, sejumlah besar suara angin pecah akhirnya terdengar. Yang akan datang, Xiang Guangming berbisik, ekspresi semua orang menegang, dan semua energi gelap mereka melonjak, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Hanya wajah Mu Feng yang masih memiliki ekspresi tenang. 10 napas kemudian, lebih dari 40 sosok bergegas ke depan Mu Feng dan yang lainnya. Di antara sosok-sosok ini, Mu Feng melihat sekilas Cao He dan murid istana Anmi lainnya yang terikat erat. Berdiri di depan lebih dari 40 sosok ini adalah seorang pria berjubah hitam. Tatapannya tertuju pada Bai Chang dan lainnya yang diikat. Lepaskan Bai Chang secepatnya. Setelah melihat ini, Cui Zong, yang berdiri di samping pria berjubah hitam, menjadi marah dan berteriak keras. Pria berjubah hitam melambaikan tangannya dengan lembut, menyebabkan Cui Zong mundur ke belakangnya. Matanya menyapu ke arah Guangming, Xiao Qingmu dan lainnya. Tatapan pria berjubah hitam tertuju pada Mu Feng, dan Mu Feng tersenyum tipis, matanya bersinggungan dengan pria berjubah hitam di udara, tanpa sedikit pun niat untuk menghindarinya. Apakah kamu Mu Feng? Pria berjubah hitam berkata dengan tenang. Mu Feng tidak menyangkalnya, mengangguk dan berkata, jika tebakanku benar, apakah kamu si Feng? Mu Feng mengetahui dari Xiang Guangming dan yang lainnya bahwa bos dari aliansi 9 sekte, bernama Si Ming Feng, sangat kuat, yang dapat dilihat dari tanda pembasmian ibel tingkat kedua di dahinya. Saya sangat mengagumi keberanian Anda. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi dari memprovokasi aliansi 9 sekte saya? Pria berjubah hitam berkata dengan ringan. Mengapa mencari kekayaan dengan risiko? Adapun konsekuensinya, jika tidak terjadi, berarti tidak ada konsekuensinya. Tidak heran Istana Qincang menjadi semakin buruk dalam 200 kompetisi sekte ini. Ternyata semua orang menjadi begitu tajam lidahnya dan semua usaha mereka dihabiskan untuk kata-kata. Mu Feng menunjuk ke arah Bai Chang, yang terengah-engah di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum dia juga mengucapkan kata-kata serupa sebelumnya, dan hasilnya seperti ini. Oke, ayo berhenti bicara yang tidak masuk akal. Lagi pula, kamu juga murid sekte super. Aku yakin kamu tidak akan memainkan trik kekanak-kanakan seperti menyandera. Haha, bagaimana jika kita hanya berpura-pura menyandera? Bai Chang ada di tanganku, apakah kamu tidak peduli dengan saudara-saudaramu? Kata Mu Feng sambil tersenyum tipis. Wajah pria berjubah hitam menjadi semakin jelek, dan dia mau tidak mau memainkan cincin di tangan kanannya dengan tangan kirinya. Huff, jangan lupa, bukankah beberapa dari kalian juga jatuh ke tangan kami? Pria berjubah hitam itu mendengus dan melambaikan tangannya. Murid aliansi 9 sekte di samping adalah Cao He dan 6 pemusnah gelap lainnya diikat. Para murid istana mengantarnya ke depan. Haha, Mu Feng tertawa keras, membuat pria berjubah hitam itu terlihat semakin gelap. Mungkin kamu belum mengetahuinya. Cao He dan aku hanya bertemu sekali di kota pembantaian ibel. Aku hanya ingin mendapatkan tablet batu hitam di tangannya. Sekarang tablet batu hitam itu telah jatuh ke tanganmu, dia secara alami tidak ada gunanya. Jika kamu menggunakannya untuk mengancamku, sepertinya ada yang salah. Mu Feng tersenyum ringan. Pria berjubah hitam itu sedikit menyipitkan matanya. Sebelumnya, dia juga bertanya kepada murid istana pemusnahan tentang hubungan antara Mu Feng, Cao He dan lainnya, rakyat. Kalau begitu, mereka tidak ada gunanya. Wei Gu, haruskah kita membasmi mereka semua? Pria berjubah hitam itu merenung sedikit, lalu berkata dengan dingin. Mendengar perkataan pria berjubah hitam, tubuh Mu Feng sedikit gemetar, namun dia menyembunyikannya dengan baik dan tidak diperhatikan oleh pria berjubah hitam. Ya, bos, jawab Wei Gu, dan dengan lambaian tangannya, dia meminta murid-murid dari aliansi 9 sekte untuk membawa Cao He dan yang lainnya ke samping, bersiap untuk membasmi mereka berenam. Tepat ketika Wei Gu dan yang lainnya hendak mengambil tindakan, suara Mu Feng terdengar seperti yang diharapkan oleh pria berjubah hitam itu. Apa kamu enggan menyerah lagi? Pria berjubah hitam itu tersenyum ringan, terlihat seperti pemenang. Itu tidak benar. Seperti kata pepatah lama, selamatkan satu nyawa. Lebih baik membangun pagoda 7 tingkat, dan ada 6 nyawa di sini. Saya dapat mempertimbangkan untuk menukarnya dengan Bai Chang dan yang lainnya, jika tidak. Orang seperti Bai Chang sepertinya tidak memiliki nilai guna, maka aku tidak punya pilihan selain membasminya. Mu Feng diam-diam mengagumi pria berjubah hitam karena kelicikannya, tetapi ekspresinya tetap tenang. Dia secara alami memahami bahwa dia tidak dapat menunjukkan kelemahan sekarang. Begitu dia menunjukkan kelemahan, kendali atas seluruh situasi akan sepenuhnya jatuh ke tangan pihak lain. Nak, beraninya kamu, Cui Zong, yang berada di samping pria berjubah hitam, memarahi dengan marah. Mu Feng meliriknya dan memarahi dengan suara dingin apakah kamu punya peran untuk diganggu di sini? Pergi dan Ting Mahadewa sendiri. Kamu, Cui Zong tercekik oleh Mu Feng dan tidak bisa berkata-kata. Wajahnya memerah,
membuat semua orang di sampingnya tertawa diam-diam. Pria berjubah hitam melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Cui Zong agar mundur, lalu memandang Mu Feng dan berkata, aku memang meremehkanmu. Pria berjubah hitam itu berhenti sejenak lalu berkata, Kaigu, biarkan Cao He dan yang lainnya pergi. Bos, Wei Gu ragu-ragu dan berkata, lepaskan. Wajah pria berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi gelap jalan. Ya, Wei Gu mengangguk tak berdaya, dan kemudian, satu demi satu, dia melemparkan Cao He dan yang lainnya kembali ke Mu Feng seperti melempar batu, dan Xiao Qingmu juga dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkap mereka. Lihat itu, Mu Feng mengangguk sedikit, melambaikan telapak tangannya ke arah yang sama, dan berkata, Saudara Guangming. Saudara Qingmu, biarkan Bai Chang dan yang lainnya pergi juga. Saudaramu, adik mudamu, dengarkan kata-katanya. Siang Guangming, Xiao Qingmu, Qin Sun dan yang lainnya semuanya terkejut. Mu Feng sebenarnya melepaskan Bai Chang dan yang lainnya. Tahukah Anda, Bai Chang dan yang lainnya adalah pendukung terbesar mereka. Jika Bai Chang dan yang lainnya dibebaskan, Aliansi 9 Sekte tidak lagi memiliki keraguan untuk mengambil tindakan. Bahkan pria berjubah hitam tidak menyangka bahwa Mu Feng akan melepaskan orang itu secara langsung. Ada ekspresi terkejut di wajahnya. Untuk sementara, dia tidak menyangka obat apa yang dijual Mu Feng di labu tersebut. Meskipun Xiang Guangming dan Xiao Qingmu tidak tahu apa yang ingin dilakukan Mu Feng, mereka tetap mengikuti instruksi Mu Feng dan melepaskan Bai Chang dan yang lainnya. Untungnya, Bai Chang, pria botak dan pria kekar berjaket pendek semuanya dibasmi oleh Mu Feng dan Ling Xuang terluka parah dan tidak memiliki kekuatan bertarung untuk sementara waktu. Jika dia dikembalikan, dia hanya memiliki satu cara yang lebih sedikit untuk mengancam aliansi 9 sekte. Pria berjubah hitam itu melirik ke arah Bai Chang dan yang lainnya, dan menemukan bahwa Bai Chang dan yang lainnya tidak terluka parah kecuali beberapa luka, dan dia merasa sedikit lega. Oke, semuanya dibebaskan, saatnya kita membicarakan urusan serius, kata Mu Feng sambil tersenyum. Bos, beri perintah untuk membasmi mereka semua, kata Dong Zi, Cui Zong dan yang lainnya. Sekarang Bai Chang telah dibebaskan, bahkan jika dia mengambil tindakan, dia tidak memiliki keraguan aliansi sekte, mereka semua dipenuhi amarah. Setelah memasuki alam Ibel Baizan, mereka tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Pria berjubah hitam melambaikan tangannya untuk menyuruh Dong Zi dan yang lainnya tutup mulut. Kemudian dia melihat ke arah Mu Feng dan berkata dengan dingin, tahukah kamu apa artinya mengembalikan Bai Chang? Aku bisa membasminya sekarang, kamu. Haha, menghitung boneka tulang di tangan Wei Gu, hanya ada 7 master seni bela diri bintang 1 di pihakmu, dan ada juga 5 di pihak kami. Jika kamu benar-benar ingin memakan kami, kamu harus menimbang dulu apa kamu sudah melakukannya. Harganya harus dibayar, kata Mu Feng dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa gugup atau takut di wajahnya. Terus kenapa, selama aku membasmimu, loh batu hitam itu semuanya akan jatuh ke tangan aliansi 9 sekte kita, dan relik Raja Bela Diri akan menjadi milik aliansi 9 sekte kita. Pria berjubah hitam itu sedikit merenung dan berkata, haha, bukan tidak mungkin bagimu untuk membasmi kami semua hari ini, tapi aku jamin meskipun kamu benar-benar melakukan ini, setidaknya harus ada 7 dari 9 ahli seni bela diri bintang 1 dari aliansi 9 sektemu. Orang-orang pergi kehidupan mereka di sini. Pada saat itu, tidak ada yang tahu apakah ada orang kuat lain di sekitar sini. Jika orang kuat lain datang untuk mendapatkan keuntungan, Anda mungkin tidak ingin melihat hal itu terjadi. Suara Mu Feng masih tenang, tapi kata-katanya membungkam pria berjubah hitam dan yang lainnya. Mata pria berjubah hitam itu sedikit menyipit, dan tatapannya menyapu pegunungan dan hutan di sekitarnya tanpa meninggalkan jejak. Apa yang dikatakan Mu Feng tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Bahkan jika Mu Feng dan yang lainnya dimakan hari ini, saya khawatir saya akan tetap memakannya harus membayar harga yang mahal. Itu adalah harga yang kecil untuk dibayar, tetapi ketika seseorang benar-benar melakukan belalang sembah memburu jangkrik dan oriole di belakangnya, itu akan merepotkan. Lalu apa yang kamu inginkan? Pria berjubah hitam itu berkata dengan cahaya aneh berkedip di matanya. Pria berjubah hitam itu akhirnya mengerti kenapa Mu Feng berani melepaskan Bai Chang dan yang lainnya karena keyakinannya pada kekuatan dan pengendalian situasi. Mendengar nada santai pria berjubah hitam itu, Mu Feng tersenyum tipis dan berkata, usulanku adalah kita bekerja sama untuk membuka pintu masuk ke Rerun Dewa Wuzun dan memasuki perburuan harta karun bersama. Adapun kepemilikan harta karun itu tergantung pada keberuntungan kita. Setelah mendengar kata-kata Mu Feng, Xiang Guangming, Xiao Qingmu, Qin Sun dan yang lainnya menyadari bahwa Mu Feng tidak pernah ingin merebut 2 loh batu hitam dari aliansi 9 sekte dari awal hingga akhir aliansi 9 sekte. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka semua percaya bahwa pilihan dan pendekatan Mu Feng adalah yang paling benar.
Jika Bai Chang dan yang lainnya digunakan untuk memaksa aliansi 9 sekte menyerahkan 2 loh batu hitam, hal itu pasti akan menyebabkan aliansi 9 sekte untuk melompati tembok dan bertarung dengan diri mereka sendiri. Bertarung sampai mati, dalam hal ini tidak akan ada ruang untuk bermanuver. Selain itu, cedera pada Bai Chang, pria botak, dan pria kekar berjaket pendek sangat mengurangi efektivitas tempur aliansi 9 sekte, membuat aliansi 9 sekte harus mengkhawatirkan 3 poin bahkan jika mereka ingin menyerang diri mereka sendiri. Memikirkan hal ini, Xiang Guangming, Xiao Qingmu, Qin Sun dan yang lainnya diam-diam memuji pemikiran hati-hati Mu Feng. Bos, jangan dengarkan omong kosongnya. Anak ini punya banyak ide. Dia pasti memikirkan cara untuk menipu kita. Bagaimana menurut kalian berdua? Pria berjubah hitam itu melirik ke arah pria berpakaian abu-abu dan pria berpakaian abu-abu putih di sampingnya. Namun setelah melihat mereka, mereka berdua mengangguk dengan tenang dan sudah memiliki ide di dalam hati. Bukan tidak mungkin untuk berbagi harta Rerun Dewa Wu Zun dengan kami, namun tidak semua orang memenuhi syarat untuk mendapatkan harta spiritual langit dan bumi, melainkan mereka yang memiliki kekuatan untuk mendapatkannya, dan ingin bekerja sama dengan aliansi 9 sekte kami, Anda juga harus memenuhi syarat untuk bekerja sama, kata pria berjubah hitam dengan tenang. Apakah Anda memenuhi syarat? Mu Feng tersenyum ringan dan berkata, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan kualifikasi untuk bekerja sama. Itu adalah kekuatan manusia super. Senyum tipis muncul di wajah pria berjubah hitam, dan dia berkata dan menurutku, kamu jelas tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Ketika kalimat ini keluar dari pria berjubah hitam, seluruh area sekitarnya menjadi sunyi, karena semua orang memperhatikan bahwa suasananya menjadi sedikit halus saat ini. Saya ingin tahu bagaimana kita memenuhi syarat untuk kerja sama semacam ini. Mu Feng tidak marah dengan kata-kata pria berjubah hitam itu, dan masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Sederhana saja, yaitu, Anda mengirim seseorang keluar. Jika Anda dapat mengambil 10 gerakan dari saya akui bahwa Anda memenuhi syarat untuk bekerja sama. Jika tidak, saya tetap menyarankan Anda untuk menyerahkan tablet batu hitam dan keluar dari sini sesegera mungkin. Pria berjubah hitam meskipun nadanya tenang, kata-katanya sangat tajam. Mu Feng tersenyum, wajahnya masih tenang, tetapi kilau dingin di matanya perlahan memadat. Oke, tolong beri pencerahan padaku. Mendengar kata-kata Mu Feng, semua orang di sekitar mereka terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Feng akan langsung setuju, bahkan pria berjubah hitam pun tidak. Ada sedikit sarkasme di wajah Wei Gu. Dia pernah bertarung melawan Mu Feng sebelumnya, dan dia tahu betul tentang kekuatan Mu Feng. Paling-paling, itu hanya sedikit lebih tinggi darinya, tapi itu tidak cukup. Tangan Feng, dia selamat dari 10 gerakan. Saudaramu, hati-hati. Lawannya sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa melakukan satu pun gerakannya. Cao He mengingatkannya dengan suara rendah. Meskipun kata-kata Mu Feng agak dingin sekarang, dia tahu itu Mu Feng sedang mencoba menyelamatkannya. Dia mengatakan ini dengan sengaja, jadi dia tidak menyimpan dendam terhadap Mu Feng, tapi sangat berterima kasih, jadi dia mengingatkannya. Terima kasih sudah mengingatkanku, aku punya rasa kehati-hatian tersendiri. Mu Feng tersenyum ringan, lalu berjalan keluar perlahan, suaranya yang samar bergema di seluruh dunia. Tolong beri saya pencerahan. 820.